Suami premanku tertanyap Sultan. Bab 438. 1. Seminggu yang lalu, saat Ki Hajar mencari ikan di sungai, tanpa sengaja dia melihat TV bus seseorang yang sedang tertelungkup di bebatuan. Matanya yang sudah sedikit buram karena usia semakin mengernyit tajam untuk meyakinkan penglihatannya sendiri. Setelah yakin, lelaki sepuh itu buru-buru menyeberang sungai dan menghampiri orang tersebut. Astagfirullah, beneran orang, desis Ki Hajar. Untuk mengecek kondisinya, Ki Hajar lekas berjongkok, memegang pergelangan Azam untuk memastikan masih hidup atau sudah tidak bernyawa. Alhamdulillah, masih hidup, lanjut Ki Hajar. Dengan sisa tenaganya, dia meraih TV Bu Azam dan memanggulnya menyusuri hutan. Hingga akhirnya sampai di rumah panggung miliknya. Humaira, tolong siapkan tikar di tengah rumah, teriak Ki Hajar. Humaira yang sedang memekik daun singkong di belakang rumah itu langsung berlari. Matanya melebar melihat sang kakek membawa seseorang. Astagfirullah, kenapa, Ki? Siapa dia? Tanyanya panik. Aki temukan dia di sungai. Aki pikir sudah meninggal ternyata masih hidup, timpal lelaki sepuh dengan rambut yang sudah memutih tersebut. Humaira segera menggelar tikar. Tak lupa menambahkan bantal untuk sanggahan kepala. Setelah itu, ia terus memperhatikan Ki Hajar yang membaringkan Azam. Ambilkan air hangat dan lap bersih untuk membersihkan tubuhnya. Siapkan juga baju Aki yang sekiranya muat di dia, titah Ki Hajar. Humaira menurut. Dia bergegas melakukan semua yang diperintahkan sang kakek. Dia sempat memperhatikan Ki Hajar saat kakeknya itu hendak membuka kemeja basah yang masih menempel di TV Bu Azam. Kemeja yang sedikit koyak di beberapa bagian. Begitupun dengan celana yang digunakan, sobek di beberapa sisi. Biar Aira cuci. Nanti Aira jahit yang sobeknya, kata Humaira. Ia sempat meringis melihat beberapa elfka di tubuh Azam. Bukan hanya di TV Bu tapi juga di muka. Kamu jaga dia. Aki mau cari dedaunan untuk mengobati lukanya agar cepat kering. Tutur Ki Hajar setelah menyeka Azam dengan air hangat dan mengganti bajunya. Humaira yang sedang menjemur baju Azam tadi mengangguk, lalu duduk di dipan kayu. Dia terus menatap wajah Azam yang sudah bersih dari sedikit lumpur. Sepertinya dia orang kota, pikir Humaira. Berhari-hari Azam hanya terbaring. Dengan telaten, Ki Hajar terus merawatnya. Mengobati lukanya, hingga akhirnya Azam membuka mata perlahan. Lirihnya terbata. Tenggorokannya kering bukan main. 2. Humaira yang ada di sana sendirian buru-buru mendekat. Sempat mematung melihat Azam akhirnya membuka mata. Minum. Azam kembali bersuara. Pelan dan serak. Humaira pun buru-buru kembali ke belakang. Menuang air dari kendil lalu kembali ke depan. Dia duduk di sisi Azam. Lalu membantu memberi minum Azam dengan hati-hati. Sangat canggung karena belum terbiasa. Setelah tenggorokannya berhasil dibasahi air, mata Azam semakin terbuka lebar. Tangannya terangkat untuk memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. Penglihatannya belum sepenuhnya jelas, masih samar-samar. Tapi satu yang dia yakini, tempat itu terasa sangat asing untuknya. Aku di mana? Tanyanya pelan. Bukannya menjawab, Humaira semakin mundur. Ia berlari ke belakang dan menunggu kepulangan sang Aki dari hutan. Brak! Suara kayu bakar yang dijatuhkan dari Ki Hajar membuat Humaira buru-buru keluar. Aki, dia sudah sadar. Jelasnya. Benarkah? Tanya Ki Hajar. Humaira mengangguk cepat. Lalu mengikuti langkah sang Aki ke dalam rumah. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, kata Ki Hajar. Bagaimana keadaanmu? Sakit. Azam meringis. Bahkan bergerak sedikit saja, tubuhnya terasa remuk. Wajar. Sepertinya kamu hanyut di sungai dan terus terbawa arus. Masih beruntung kamu selamat, timpal Ki Hajar.
Istirahatlah lagi, biar Aki buatkan ramuan herbal untuk lukamu di dalam. Azam mengangguk. Kepalanya memang masih sangat sakit akibat benturan yang berkali-kali terjadi. Luka di kepala dan di dahinya juga semakin menambah rasa perih. Hingga satu-satunya pilihan adalah kembali tertidur. Saat terbangun kembali, ramuan tradisional racikan Ki Hajar sudah siap. Sedikit demi sedikit, Ki Hajar memberikan ramuan itu lewat sendok. Tentu karena Azam belum kuat untuk bangun. Namamu siapa? Asalmu dari mana? Kenapa bisa sampai hanyut di sungai? Tanya Ki Hajar di sela-sela memberikan obat. Azam sempat terdiam. Matanya menerawang mengingat semuanya. Kala itu, ia memang sengaja mematikan ponselnya agar tak terus-terusan menerima telepon dari Bu Nyai. Ditambah lagi hujan lebat dan petir yang sesekali menyambar membuat ia tak berani mengaktifkan kembali ponselnya selama di perjalanan. Duar. Suara ledakan ban belakang mobilnya membuat Azam panik. Apalagi saat keseimbangan mobil itu nyaris hilang dan lajunya semakin oleng. Tangannya terus bertengger di setir untuk menyeimbangkan mobilnya. 3. Sayangnya tenaganya tak cukup kuat. Merasa mobilnya semakin oleng, Azam membuka pintu berniat melompat. Hanya saja aksinya telat karena mobilnya keburu menabrak pembatas. Azam sadar mobilnya sedang terbang di udara. Dia memejamkan mata sambil mengucapkan takbir dengan kencang. Allahu Akbar. Biur. Mobil itu mendarat di sungai yang airnya sangat deras. Azam sempat kelabakan saat ikut tenggelam bersama mobilnya. Beruntung Azam sudah sempat membuka pintu mobilnya tadi hingga ia buru-buru keluar dari mobil itu. Karena jika sampai ia tenggelam dalam kondisi mobil masih tertutup seluruhnya, akan sangat sulit untuk keluar. Dorongan air yang kencang membuat pintu mobil akan sulit dibuka. Azam teringat saat dia berusaha berenang untuk menyelamatkan diri. Sayangnya hujan deras yang masih mengguyur membuat aliran sungai semakin deras. Ya Alab, hamba pasrah andai harus menghadapmu sekarang. Hamba ikhlas. Tapi tolong matikan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Azam membatin di tengah-tengah perjuangannya untuk bertahan hidup. Abah, Bu Nyai, maafkan Azam. Maaf belum bisa menjadi anak berbakti dan memberikan kebahagiaan, lanjutnya kala paras kedua orang tuanya itu terbayang di pelupuk mata. Saat dirinya sudah pasrah dengan keadaan, tiba-tiba Azam melihat pohon pisang yang ikut hanyut di dekatnya. Sekuat tenaga, Azam meraih pohon pisang tersebut. Setelah berhasil meraih pohon pisang itu, Azam tak ingat apapun lagi. Semuanya gelap. Dan ia baru membuka mata beberapa hari setelahnya. Nama saya Azam, tuturnya pada Ki Hajar. Alhamdulillah. Ternyata kamu masih mengingat dirimu sendiri. Aki kira kamu akan lupa ingatan setelah terombang-ambing di sungai, timpal Ki Hajar. Alhamdulillah. Allah begitu baik. Saya masih diberi kesempatan untuk hidup, balas Azam penuh syukur. Terima kasih, Ki, untuk pertolongannya, lanjutnya. Sama-sama. Ki Hajar tersenyum lega. Perbincangan itu terhenti saat Humaira datang dengan semangkuk bubur dan segelas air seduhan gula aren. Ia meletakkan mangkuk dan cangkir itu di dekat Ki Hajar. Ini, Ki, buburnya, sama air gula. Kata Humaira. Ini cucu Aki, namanya Humaira. Dia juga yang menungguimu selama kamu belum sadar, jelas Ki Hajar. Azam menatap Humaira sambil tersenyum tipis. Terima kasih. Sama-sama, timpal Humaira dengan wajah menunduk. 4. Makan dulu, biar Aki suapi. Perutmu pasti kelaparan setelah berhari-hari tak sadarkan diri. Aki juga sengaja meminta Humaira membuatkan air gula agar tenagamu sedikit pulih. Tak terlalu lesu, imbuh Ki Hajar. Azam mengangguk saja. Ia menerima suapan demi suapan dari tangan Ki Hajar. Ingatannya tiba-tiba tertuju pada Abah. Azam tak tahu bagaimana kondisi Abah sekarang setelah dirinya berhari-hari menghilang. Jangan pikirkan apapun.
Sekarang fokus saja pada kondisimu. Mungkin butuh waktu lama untuk pulih, cicit Ki Hajar. Ini sebenarnya di mana? Kenapa di sini tidak ada kendaraan? Tidak ada listrik, tidak ada internet dan lain-lain. Tanya Azam penasaran. Daerah ini memang cukup terpencil. Hanya ada beberapa rumah saja di daerah sini. Tempatnya juga di tengah hutan. Jauh dari mana-mana apalagi perkotaan. Butuh waktu lama untuk ke kota karena harus ditempuh dengan jalan kaki, ungkap Ki Hajar. Saya pikir tempat seperti ini hanya ada dalam cerita. Tapi ternyata, Azam membatin. Lalu bagaimana orang-orang sekitar sini hidup? Tanya Azam. Ki Hajar tertawa kecil. Sama saja seperti orang pada umumnya. Hanya di sini semuanya benar-benar masih alami. Mulai dari lingkungan, makanan, dan semuanya. Belum terkontaminasi kecanggihan teknologi. Aneh. Azam kembali membatin. Ki, Aira berangkat dulu. Tatapan Azam berpindah pada Humaira yang menghampiri Ki Hajar dan mencium punggung tangan kakeknya itu. Tampilkan wanita itu sangat sederhana. Hanya mengenakan rok dan atasan kebesaran dengan jilbab instan yang warnanya sudah pudar. Humaira mau mengajar. Tak jauh dari sini memang ada sekolah. Bukan sekolah seperti di kota-kota, hanya sekolah kecil dengan bangunan yang terbuat dari kayu. Lebih mirip gubuk. Ki Hajar kembali memaparkan. Azam tersenyum tipis. Ia masih belum bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang dijalani orang-orang sekitar sana. Apalagi untuk orang modern dan terpelajar seperti Azam yang serba mengandalkan teknologi. Aki juga mau pergi sebentar. Kamu istirahat saja ya, kata Ki Hajar. Aki suka mengajar silat. Di sini ada padepokan khusus, lanjutnya. Azam mengangguk pelan. Setelah kepergian Humaira dan Ki Hajar, Azam sendirian. Ingin tidur kembali tapi ternyata rasa kantuknya belum datang. Beruntung perutnya sudah terisi dengan bubur dan air gula aren tadi. Merasa bosan dan juga pegal, Azam berusaha bangun dari posisinya. Ia kembali meringis saat merasa tulang belakangnya begitu sakit. Lapun mengurungkan diri untuk mencoba bangkit. Semakin lama, Azam merasa kandung kemihnya semakin penuh. Ingin buang air kecil tapi bingung bangunnya seperti apa. Ingin minta tolong pada Ki Hajar pun belum pulang. Memaksakan diri, akhirnya Azam berhasil duduk dengan susah payah. Tapi saat akan berdiri, kakinya masih sakit luar biasa untuk digerakkan. Dia sampai memekik saking kesakitan. 5. Humaira yang sudah ada di depan rumah, mempercepat langkah, lalu masuk dengan cemas. Kenapa? Saya ingin ke kamar mandi, jawab Azam. Humaira celingukan. Dia bingung harus apa. Sedangkan Ki Hajar belum pulang. Saya sudah gak tahan, kata Azam lagi. Humaira menghela napas panjang. Baiklah. Ayo, aku bantu. Timpalnya. Ia mengulurkan tangannya. Mencoba membantu Azam untuk berdiri meski susah payah. Meski sambil berkali-kali meringis dan menahan sakit, akhirnya Azam berhasil berdiri. Dibantu Humaira, dia melangkah sedikit demi sedikit menuju kamar mandi yang ada di belakang rumah. Sesekali terhenti kala rasa sakit di kakinya semakin menjalar. Ayo, sedikit lagi, kata Humaira yang masih memapa Azam dengan jantung berdebar. Tak heran, karena itu kali pertama dirinya bersentuhan dengan seorang lelaki yang bukan mahram. Itu pun karena terpaksa dan terdesak keadaan. Mana kamar mandinya? Tanya Azam. Itu. Humaira menunjuk kamar mandi yang tanpa penutup. Hanya ada sumur yang menggunakan timbaan dan di sekelilingnya ditutup kain seperti karung. Itu. Ulang Azam tak percaya. Iya. Mau jadi buang air kecil atau tidak? Tanya Humaira kesal. Apalagi tubuh Azam yang masih dipapahnya itu semakin lama semakin berat. Iya, jadi. Azam mengangguk pasrah. Terpaksa ia melangkah ke dalam kakus yang menurutnya sangat tidak layak itu.
Aku lepas ya. Hati-hati. Kalau sudah teriak saja, tutur Humaira. Tak mungkin ia tetap di sana saat Azam buang air kecil. Ia pun meninggalkan Azam sendirian di belakang. Bruk. Mata Humaira melebar mendengar benda jatuh tersebut. Dia buru-buru kembali ke belakang. Matanya semakin terbuka melihat Azam terduduk di depan kakus. Astagfirullah. Kamu gak apa-apa? Tanya Humaira sambil mendekat. Saya tadi mau mencoba berjalan sendiri tapi ternyata belum bisa, timpal Azam. Ia sungguh tak enak merepotkan orang lain apalagi orang itu tak dikenalnya sama sekali. Kondisimu belum pulih. Gak apa-apa bilang aja kalau butuh bantuan. Jangan sungkan. Daripada kayak gini nanti malah semakin lama pulihnya, timpal Humaira. Ayo aku bantu lagi. Saat menatap Humaira dari jarak dekat, entah kenapa dia pernah melihat wajah itu. Ia merasa tak asing dengan paras cantik di hadapannya. Apa sebelumnya kamu pernah tinggal di kota lain? Maksudnya bukan asli sini. Yang Azam penasaran. 6. Ditatap seperti itu dari jarak dekat membuat Humaira salah tingkah. Kedua pipinya sedikit bersemu meski dia sendiri mati-matian menahannya. Aku asli sini. Belum pernah kemanapun, jawab Humaira tanpa berani mengangkat kepala. Apalagi menatap Azam. Oh, maaf. Mungkin aku salah orang. Atau mungkin hanya perasaanku saja, timpal Azam. Humaira tersenyum tipis. Gak apa. Ayo, aku bantu ke dalam lagi. Humaira kembali memapa Azam. Lumayan kepayahan karena kaki Azam masih pincang dan sulit untuk dibawa berjalan. Tak heran, napas Humaira sampai ngos-ngosan saat membantu Azam kembali ke tempatnya semula. Maaf, aku merepotkanmu, kata Azam tak enak hati. Sesungguhnya dia sendiri canggung bukan main hanya saja tak memiliki pilihan. Gak apa-apa, kata Aki, sebagai manusia kita wajib tolong-menolong selagi mampu, jawab Humaira. Kepalanya masih saja menunduk. Karena dengan begitu, ia bisa mengendalikan debaran jantungnya yang mengencang. Istirahatlah lagi. Aku mau masak untuk makan siang. Sebentar lagi Aki datang, lanjut Humaira. Ia tak ingin berlama-lama berduaan dengan Azam. Apalagi di sana tak ada siapa-siapa. Azam mengangguk, lalu memperhatikan Humaira yang buru-buru pergi dari hadapannya. Tergesa. Sampai tak sengaja menabrak pintu kayu menuju dapur. Azam hanya menahan tawa, lalu kembali merebahkan diri. Baru dibawa aktivitas ringan saja, seluruh tulangnya terasa remuk. Kalau seperti ini caranya, kapan aku bisa pulih? Gumam Azam. Tapi entah kenapa, dirasa-rasa, dia mulai merasa nyaman di sana. Sunyi, sepi. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kepalanya pun tenang. Tak banyak tuntutan yang dirasakan. Bagaimana keadaanmu? Lamunan Azam buyar saat Ki Hajar datang dan duduk di dekat Azam. Memeriksa kembali luka-luka yang ada pada tubuh lelaki tersebut. Ini kenapa berdarah lagi? Apa tadi dibawa bergerak? Lanjut Ki Hajar saat melihat luka di lutut Azam yang kembali basah. Iya, Ki. Saya ke kamar mandi. Mau buang air kecil, timpal Azam. Ke kamar mandi. Bisa sendiri. Tanya Ki Hajar. Azam menggeleng. Dibantu Humaira. Ki Hajar menghela napas panjang, lalu menatap Humaira yang memperhatikan dari ambang pintu dapur. 7. Sana. Ditatap seperti itu, Humaira langsung menunduk. Tak enak hati. Biar Aki obati lagi. Ki Hajar segera berlalu ke belakang. Mengambil dedaunan lalu ditumbuk dan dibubuhkan ke luka Azam. Biasanya, luka di lutut lumayan lama sembuhnya. Apalagi kalau banyak gerak, timpal Ki Hajar. Azam mengangguk mengerti. Bagaimana cara orang-orang di sini berobat kalau sakit? Ya seperti ini. Diobati dengan tradisional, jawab Ki Hajar. Di sini, Aki juga salah satu yang diandalkan dalam hal pengobatan.
Ada yang bilang kalau Aki ini tabib, tapi Aki gak pernah ingin dipanggil seperti itu. Aki sadar diri dengan kemampuan yang belum begitu mumpuni, lanjutnya menjabarkan. Azam tersenyum lebar. Mulai kagum dengan kepribadian lelaki sepuh di hadapannya yang ternyata memiliki banyak keahlian. Oh iya, Ki. Kenapa desa ini seperti sepi sekali? Jarang sekali orang-orang yang lewat atau beraktivitas, tanya Azam penasaran. Karena penghuni tempat ini tak terlalu ramai. Dulu, mungkin masih sangat ramai. Tapi satu persatu warga sini memutuskan untuk pindah ke kota. Ada yang karena ingin menuntut ilmu lebih tinggi, ada yang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, ada juga yang memutuskan untuk menikah dengan warga luar sini, jawab Ki Hajar menjelaskan. Azam manggut-manggut pelan mendengarkan. Lalu, kenapa Aki dan Humaira masih tinggal di sini? Padahal maaf, tempat ini sangat terpencil. Semua serba terbatas. Siapa tahu di tempat lain, Aki dan Humaira bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Ki Hajar justru tersenyum. Lebih baik dalam hal apa? Materi, kekayaan. Apa harta bisa menjamin kehidupan yang lebih baik? Terutama dari segi kenyamanan dan ketenangan hidup. Bukankah ketenangan tidak bisa dinilai dengan materi? Buktinya masih banyak orang yang bergelimang harta tapi hidupnya tidak tenang. Azam terdiam. Apa yang dikatakan Ki Hajar benar adanya. Bahkan dirinya termasuk salah satu orang yang sulit untuk mencari ketenangan. Padahal sudah berusaha untuk beribadah dengan baik. Aki ke belakang dulu. Mau ambil wudhu. Sebentar lagi azan duhur. Kamu cukup tayamum saja. Luka di tangan dan wajahmu jangan dulu terkena air. Nanti lama keringnya, tutur Ki Hajar. Azam mengangguk mengerti. Dia pun segera melakukan tayamum. Dan setelah azan duhur berkumandang, dia melaksanakan salat sembari duduk dengan kedua kaki diselonjorkan. Belum bisa untuk ditekuk. Makan siang dulu. Humaira masak sayur bening katuk. Hasil memetik dari belakang. Ada goreng tempe juga. Ki Hajar mendekatkan nasi dengan sayur pada Azam. Ternyata kondisi Azam mengalami perubahan. Setidaknya Azam sudah bisa duduk dan sudah bisa makan sendiri. Selepas makan, Azam kembali diberi ramuan tradisional agar luka yang ada di dalam tubuhnya segera pulih. Bukan hanya luka luarnya saja. Istirahat lagi, iya. Semakin banyak istirahat, pemulihannya semakin bagus, titah Ki Hajar. Azam menurut. Dia berbaring di atas tikar dan mulai memejamkan matanya. Sedangkan Ki Hajar, 8, menghampiri Humaira ke dapur. Kenapa Aki mulai resah ya? Keluhnya pelan. Resah kenapa, Ki? Tanya Humaira. Dia sedang menjarang air dan mengatur kayu bakar di tungku. Kalau Aki sedang tidak ada di rumah, otomatis kamu berdua saja dengan lelaki itu. Aki khawatir, tutur Ki Hajar. Insya Allah Aira bisa jaga diri, Ki. Aki juga kan tahu, Aira juga bisa bela diri. Kalau ada apa-apa kan bisa Aira pergunakan, timpal Humaira. Tapi Aira rasa, dia laki-laki yang baik, Ki. Galt mungkin berbuat macam-macam. Aki juga yakin itu. Aki sudah bertemu dengan begitu banyak orang. Dan biasanya firasat Aki jarang meleset, timpal Ki Hajar. Tapi ya, tetap saja, Aki khawatir, lanjutnya tanpa bisa menyembunyikan keresahan hatinya. Aki doakan saja agar dia segera pulih. Kalau sudah pulih kan bisa cepat-cepat pulang dari sini, imbuh Humaira. Ki Hajar mengangguk samar. Tapi hatinya mulai tertambat pada Azam. Merasa lelaki itu berbeda dengan lelaki kebanyakan. Sebuah ide mulai terlintas di kepalanya, tapi Ki Hajar buru-buru menggeleng untuk mengenyahkan ide yang menurutnya terlalu terburu-buru itu. Setiap hari yang dilalui Azam hanya seperti itu. Tak ada aktivitas apapun selain membaca Al-Quran atau buku-buku yang dimiliki Humaira. Karena ternyata wanita itu penyuka segala jenis buku. Cukup membosankan.
Tapi Azam juga tak punya pilihan. Apalagi lukanya memang membuat dia terbatas untuk bergerak. Gak ngajar? Tanya Azam saat Humaira menyodorkan sepiring singkong goreng. Humaira menggeleng. Ini kan hari Minggu. Anak-anak di sini juga libur. Oh, ini Minggu ya. Sampai lupa hari. Azam tersenyum tipis. Ternyata sudah 2 minggu keberadaannya di sana. Namun waktu terasa cepat sekali berlalu. Makanlah itu dulu sebagai pengganjal perut, titah Humaira. Aku belum menanak nasi. Aki masih nyari berasnya. Azam mengangguk pelan. Terima kasih. Maaf aku juga banyak merepotkanmu dan Aki. Sama-sama. Setelah mengatakan itu, Humaira buru-buru pergi ke belakang lagi. Ia tak pernah mau berlama-lama berduaan dengan Azam terutama kalau Ki Hajar sedang tak ada di rumah. Sedangkan Azam langsung memakan singkong goreng di hadapannya. Terasa nikmat dipadukan dengan teh tawar hangat. Sejak tinggal di sana, Azam merasakan apa itu kesederhanaan. Rumah panggung yang hanya terbuat dari kayu dan papan, makanan sederhana dan lebih banyak hasil kebun, juga lingkungan yang teramat sederhana. Tak ada ponsel, tak ada TV karena memang belum ada listrik yang masuk. Setiap malam, hanya ada cahaya dari patromak yang dinyalakan Ki Hajar. Ki, kira-kira kapan ya saya bisa pulang? Tanya Azam malam ini. Kedua lelaki berbeda generasi itu duduk dalam keremangan malam. Ditemani suara jangkrik yang hewan makam di luar sana. 9. Kalau kondisimu sudah benar-benar pulih, seutuhnya. Kalau belum pulih, bagaimana caranya kamu bisa keluar dari tempat ini? Dari sini hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki berkilo-kilometer. Jadi, bersabarlah, timpal Ki Hajar. Azam merenung. Sejujurnya dia juga mulai nyaman berada di sana. Kepalanya terasa kosong, tak berisik seperti biasanya. Hidupnya juga terasa tenang. Hanya satu yang ia cemaskan, kondisi Abah. Di kamarnya yang hanya tertutup tirai, Humaira diam-diam mendengarkan. Hatinya tiba-tiba mencelos, entah kenapa seperti tak rela andai waktunya Azam pergi itu tiba. Nyaris 1 bulan bersama, benih-benih cinta itu mulai ada. Meski Humaira sendiri tak berani berharap banyak. Ia sadar dirinya siapa dan Azam siapa. Dan pada saatnya nanti, keduanya akan kembali menjalani kehidupannya masing-masing. Azam kembali ke kota sedangkan dirinya tetap di sana. Membersamai Ki Hajar yang tak memiliki siapapun lagi. Setelah mendapatkan perawatan secara tradisional selama sebulan lamanya, kondisi Azam sudah semakin membaik. Ia tak lagi hanya tiduran di tikar, tapi sudah mulai bisa berjalan-jalan kecil di sekitar rumah. Itu pun menggunakan tongkat kayu. Mau ngajar ya, Ra? Tanya Azam pagi ini. Dia sedang berada di halaman, berjemur matahari pagi. Hal yang kemarin-kemarin tak bisa dilakukan. Iya. Humaira mengangguk saja. Ikut boleh. Kebetulan saya juga bosan di rumah terus, timpal Azam. Memangnya sudah bisa jalan jauh? Tanya Humaira. Belum tahu. Kan belum dicoba, jawab Azam. Tapi sepertinya bisa. Kan pakai tongkat, lanjutnya. Boleh kalau gitu. Humaira mengangguk akhirnya. Tapi hati-hati. Soalnya jalannya tanah merah, jalan setapak juga, sambungnya. Jangan khawatir. Azam tersenyum lebar. Dengan antusias, ia meraih tongkat kayu yang disandarkan di dinding kayu lalu segera menggunakannya untuk bantuan berjalan. Kakinya masih lumayan pincang. Berjalan pun belum sepenuhnya normal. Kalau boleh tahu, usiamu berapa? Tanya Azam penasaran. Mereka berjalan bersisian, melewati perkampungan yang lebih banyak hutannya itu. Sudah tua. Humaira tertawa kecil tanpa menyebutkan angka pastinya. Belum pernah menikah. Azam bertanya lagi. Humaira menggeleng sebagai jawaban. Kenapa? Azam melanjutkan tanyanya. Seolah penasaran. Kalau saya menikah,
Aki gimana? Aki cuma punya saya. Kalau saya menikah, otomatis harus mau ikut kemanapun suami pergi, jawab Humaira. Ajak aja. Timpal Azam. 10. Humaira tersenyum tipis. Tidak semudah itu. Aki tidak ingin meninggalkan tempat ini. Baginya ini bukan hanya tempat tinggal, tapi jiwanya, hidupnya. Tapi Aki sudah sepuh. Kalau suatu saat pergi, kamu gimana kalau belum punya suami? Gak mungkin kan tinggal sendirian di rumah itu. Apalagi lumayan jauh dari orang-orang, tanya Hasan. Perasaannya tiba-tiba cemas memikirkan hal itu. Humaira hanya tersenyum tipis. Libat saja nanti gimana? Saya belum berpikir ke sana. Semoga saja Aki panjang umur dan bisa terus menemani saya. Maaf sekali kalau pertanyaanku ini lancang. Kalau orang tuamu, apa mereka sudah tidak ada? Tanya Hasan. Baru kali ini dia bisa berbicara leluasa dengan Humaira. Karena sebelum-sebelumnya, Humaira lebih sering menghindar dan menjauh darinya. Hanya mendekat saat mengantarkan makanan atau hal penting lainnya. Dan entah kenapa, Azam merasa ingin tahu banyak tentang perempuan tersebut. Perempuan sederhana yang ketika menatapnya saja mampu menenteramkan hati. 11. Humaira sempat terdiam mendengar pertanyaan Azam. Helaan napas panjang menyembur dari bibir mungilnya. Kalau kamu gak bersedia menjawab gak apa-apa. Azam buru-buru meralat. Tak enak hati melihat perubahan wajah Humaira. Sejak kecil saya tinggal bareng Aki. Kata Aki kedua orang tua saya sudah meninggal, jawab Humaira akhirnya. Tinggal di sini juga. Makamnya berarti ada di sini juga, balas Azam. Humaira menggeleng kecil. Gak tahu. Aki belum pernah ngajak saya ke makam kedua orang tua saya. Saat kecil, saya berkali-kali merengek. Tapi lama-kelamaan mulai terbiasa dan tidak pernah menanyakannya lagi. Azam terdiam. Merenung. Kalau Humaira asli berasal dari sana, harusnya makam kedua orang tuanya pun ada di sana. Atau mungkin kedua orang tuanya merantau ke kota dan meninggal tanpa dibawa ke tempat itu. Pikir Azam. Sudah sampai. Lamunan Azam buyar mendengar suara Humaira. Ia menatap ke depan. Di mana ada sebuah gubuk kayu dan beberapa anak yang sedang bermain. Sebagian dari anak-anak itu langsung berlari menghampiri Humaira. Bu Guru. Mereka berebut untuk mencifem punggung tangan Humaira. Tatapan mereka pun berpindah pada Azam dengan tatapan penasaran. Ini siapa, Bu Guru? Ini teman Bu Guru. Namanya Kak, Mas, Pak Azam, jawab Humaira salah tingkah. Sampai bingung menyempatkan panggilan untuk lelaki yang berdiri di sampingnya. Halo anak-anak. Salam kenal semuanya. Nama saya Azam, teman Bu Guru Humaira, boleh panggil, Kak, Bang, Pak, atau apapun boleh. Terserah. Azam menyapa dengan ramah. Dia yang sudah terbiasa mengajar di pesantren, tentu mudah untuk mengakrabkan diri dengan anak-anak seperti itu. Halo, Pak Azam, timpal anak-anak itu kompak. Azam tersenyum merekah. Sedangkan Humaira senyumnya tertahan. Ternyata bukan dirinya saja yang langsung tertarik pada pandangan pertama pada Azam melainkan anak-anak didiknya juga. Sepertinya dia memang memiliki daya tarik tersendiri, tutur Humaira pelan dan tanpa sadar. Ya, kamu bilang sesuatu. Azam menoleh pada Humaira. Mata Humaira sempat melebar dengan jantung berdebar. Dia lekas menggeleng kencang. Saya cuma berbicara tentang anak-anak itu, kilahnya dengan grogi. Oh, Azam manggut-manggut pelan. Ayo masuk semuanya. Kita mulai pelajarannya ya. Humaira mengajak seluruh anak-anak itu untuk memasuki gubuk yang sudah mereka anggap sel sekolah tersebut. 12. Kalau sekiranya mau pulang, pulang duluan saja. Saya lama soalnya, tutur Humaira pada Azam. Lihat nanti, timpal Azam. Ia tetap berada di luar.
Sedangkan Humaira langsung masuk. Tangannya bergerak lincah menggoreskan kapur tulis putih ke papan bor hitam yang kayunya sudah mengelupas. Sesekali diselingi penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Dengan telaten dan penuh kesabaran, Humaira juga mengajari anak-anak itu satu persatu. Memastikan apa yang ditulis dan dibacanya benar. Di luar, Azam terus memperhatikan sambil sesekali tersenyum tanpa sadar. Kesederhanaan Humaira seolah telah menyihirnya. Tepukan pelan di bahu Azam membuat laki-laki itu menoleh. Dia langsung tersenyum kikuk pada lelaki parubaya yang ada di belakangnya. "Kamu siapa? Ngapain di sini?" "Lihatin anak-anak yang sedang belajar," tanya lelaki tersebut. "Saya Azam. Saya tinggal di rumah Ki Hajar," jawab Azam kebingungan menjelaskan. "Oh, jadi kamu yang ditemukan Ki Hajar di sungai itu ya?" balas lelaki parubaya tersebut. "Iya, benar." Azam mengangguk sopan. "Sedang apa di sini? Memangnya sudah sembuh?" tanyanya lagi. "Saya merasa bosan terus-terusan di rumah Ki Hajar. Jadi saya memutuskan untuk ikut Humaira mengajar. Sekalian melatih kaki saya agar semakin kuat," ungkap Azam. "Oh, bareng Humaira ya?" Pantas Ki Hajar merasa risau. Ternyata orangnya memangnya cakep, kasep kalau kata Sunda mah. Lelaki parubaya itu tersenyum kecut. "Risau? Risau kenapa maksudnya?" tanya Azam penasaran. "Waktu itu saya ketemu Ki Hajar di kebun. Saya tanya kenapa sekarang-sekarang ini jarang melihat Ki Hajar salat berjamaah ke masjid, apalagi Isya sama subuh. Ki Hajar bilang risau kalau sering-sering ninggalin Humaira di rumah. Apalagi malam hari. Kan sedang ada tamu laki-laki," ungkap lelaki tersebut. "Wajar atuh Ki Hajar risau. Namanya ninggalin cucu perempuannya berduaan di rumah dengan lelaki bukan muhrim, asing lagi. Saya sempat mengusulkan untuk memindahkan Nak Azam ini ke rumah warga lain. Tapi warga lain juga gak ada yang siap nampung. Secara rata-rata warga sini untuk makan diri sendiri dan keluarganya kesulitan apalagi untuk orang lain," lanjutnya menjabarkan. Azam tersenyum canggung mendengarnya. Padahal dalam hatinya mulai merasa tak enak pada Ki Hajar. Selain sudah merepotkan juga sudah membuat lelaki sepuh itu banyak pikiran. Syukurlah kalau sudah lebih baik dan banyak perubahan ya. Semoga segera pulih dan bisa segera kembali pulang ke rumah, tutur lelaki tersebut. "Mari, saya tinggal dulu." Azam mengangguk lalu membiarkan orang itu pergi sembari memanggul kayu bakar di pundaknya. Memperhatikan otot-otot lengannya yang hitam legam mengkilat karena keringat. Menandakan kerasnya kehidupan di sana. 13. Setelah kepergian lelaki tadi, Azam semakin kepikiran dengan posisinya saat ini. Dilihat dari segi manapun, berduaan dengan yang bukan mahram itu dilarang tegas. Tapi dia seringkali hanya berdua saja dengan Humaira di rumah jika Ki Hajar tidak ada. Humaira memang lebih sering di dapur, sibuk dengan tugasnya sebagai seorang wanita pada umumnya. Memasak, menanak nasi, menanak air, atau membuat kudapan untuk teman teh. Tapi terkadang dia juga mengurung diri di dalam kamarnya. Berkutat dengan buku-bukunya. Tapi tetap saja, di rumah itu ada Azam yang jelas-jelas bukan mahramnya. "Loh, masih di sini? Kirain sudah pulang." Kemunculan Humaira mengenyahkan segala lamunan Azam. Dia menoleh, menatap Humaira yang berdiri sambil mendekap bukunya. "Sengaja, nungguin. Toh di rumah juga gak ada kegiatan," jawab Azam. Humaira mengulum senyum. Manis sekali. Lesung pipi di kedua pipinya menambah kecantikannya sampai-sampai Azam tanpa sadar terus memandanginya. Senyum Humaira mendadak lenyap saat menyadari jika Azam sedang menatapnya. Matanya bergerak ke kanan dan ke kiri dengan grogi. "Ayo pulang," tuturnya kemudian. Ia melangkah lebih dulu, dan disusul dengan Azam yang jalannya masih menggunakan bantuan tongkat kayu. "Saya minta maaf ya," kata Azam tiba-tiba.
Untuk apa? Tanya Humaira keheranan. Karena keberadaan saya pasti membuatmu repot. Selain itu, kamu sama Aki juga pasti kurang nyaman karena di rumah ada orang asing, timpal Azam. Gak repot. Hanya itu jawaban Humaira. Dia terus mempercepat langkah, sedangkan Azam cukup kesulitan untuk mengejar. Tak banyak percakapan yang terjadi saat pulang, Humaira terus melangkah dalam diam, sedangkan Azam terus mencoba mengingat-ingat jalan. Hati-hati, licin. Kata Humaira saat melewati jalanan dengan tanah merah yang basah karena air dari selang yang mengalir ke tempat warga ada yang bocor. Azam mengangguk. Dia berusaha untuk menyeimbangkan badan saat melewati jalanan licin tersebut, tapi ternyata tongkatnya malah tergelincir dan membuat tubuhnya oleng. Beruntung Humaira ada di sampingnya dan gadis itu langsung menangkap Azam hingga keduanya seperti sedang berpelukan. Mata mereka sempat beradu pandang sebentar dalam jarak yang teramat dekat membuat jantung masing-masing memburu lebih kencang. Humaira. Suara Ki Hajar membuat Humaira dan Azam langsung menoleh. Humaira yang belum sempat melepaskan Azam langsung salah tingkah dan grogi. Dia hampir jatuh, Ki. Itu tongkatnya juga. Humaira menjelaskan kikuk. 14. Ki Hajar membungkuk. Mengambil tongkat kayu dan memberikannya pada Azam. Dia juga mengulurkan tangannya pada Azam dan membantu lelaki itu melewati jalanan yang licin. Kalian pulanglah dulu, Aki mau betulkan selang ini. Kasian yang punya, pasti airnya gak sampai ke rumahnya, titah Ki Hajar. Humaira mengangguk dengan sisa-sisa kecanggungan dan debaran di jantungnya. Dia pun melanjutkan langkah yang tinggal sebentar lagi menuju rumah. Terima kasih, tutur Azam. Kalau gak dipegangi tadi, pasti saya jatuh. Gak kebayang sakitnya. Pasti makin lama aja pulihnya, tutur Azam. Sama-sama. Humaira mengangguk saja. Ia masih ingat betul hangatnya tubuh Azam saat berpegangan tadi. Sudah dekat, saya duluan ya, mau buru-buru masak. Humaira memilih mempercepat langkah. Semakin lama berdekatan dengan Azam, otaknya semakin terasa koslet dan sulit konsentrasi. Jantungnya juga nyaris copot dari tempatnya. Berdebar tak karuan. Astagfirullah. Humaira menekan D4 danya yang terus saja berdebar-debar saat sampai di kamar. Rasa canggung dan grogi akibat peristiwa tadi belum benar-benar pergi. Bukan hanya Humaira, Azam juga terus kepikiran. Dia malah tak enak pada Ki Hajar yang sempat memergoki hal itu. Khawatir berpikiran yang tidak-tidak. Di depan kayu rumah panggung tersebut, Azam duduk sendirian. Belum berani masuk. Lebih memilih menikmati semilir angin dan melihat pepohonan juga dedaunan di halaman yang bergoyang-goyang tertiup angin. Sepertinya kakimu sudah bisa dipakai berjalan sedikit jauh. Azam menoleh. Ternyata Ki Hajar sudah duduk di ujung dipan. Keringatnya mengucur dari dahinya yang dipenuhi kerutan karena usia. Alhamdulillah, Ki. Sepertinya harus lebih sering dilatih biar makin kuat, timpal Azam. Ki Hajar mengangguk. Tapi jangan terlalu dipaksakan juga. Nanti lukanya yang hampir sembuh malah kebuka lagi. Tulang-tulang yang sudah dibenarkan juga bergeser. Iya. Azam mengangguk patuh. Kalau kondisimu semakin membaik dari hari ke hari, mungkin gak sampai sebulan lagi kamu bisa berjalan normal. Dan kamu bisa langsung pulang, tutur Ki Hajar. Semoga bisa lebih cepat dari itu ya, Ki, cicit Azam penuh pengharapan. Ya, semoga saja. Ki Hajar mengangguk-angguk. Kalau boleh Aki tanya, apa kamu sudah menikah? Mungkin istrimu menunggu kabarmu di rumah. Di ambang pintu, Humaira yang hendak mengantarkan 2 cangkir air kopi tumbuk buatannya, sempat berhenti dulu untuk mendengar jawaban Azam. Ada debaran kekhawatiran jika lelaki yang mulai ada di hatinya itu ternyata sudah memiliki anak istri. Saya sudah menikah, Ki, jawab Azam. 15.
Jawaban itu membuat Humaira sempat menggigit bibirnya pelan demi menyembunyikan hatinya yang tiba-tiba terasa sakit. Seperti tertusuk duri. Perih tapi tak bisa digambarkan. Maksud saya sudah pernah menikah, tapi sudah berpisah lebih dari setahun yang lalu. Azam meralat perkataannya. Jantung Humaira mendadak berdetak lagi dengan helaan napas lega. Meski begitu, ia tetap tak berharap banyak pada perasaannya. Berpisah. Kenapa? Padahal yang Aki lihat, kamu lelaki yang baik. Rasanya mustahil seorang wanita menyia-nyiakan lelaki sebaik ini, timpal Ki Hajar. Mantan istri saya tidak bisa memiliki keturunan, Ki. Rahimnya diangkat. Entahlah, mungkin dia merasa bersalah atau gimana. Tapi dia lebih memilih mundur. Dan sekarang, alhamdulillah dia sudah menikah lagi, dengan duda anak satu. Kecelakaan yang menimpa saya kemarin juga saya habis menghadiri pernikahannya, beber Azam. Apa kamu masih mencintainya? Tanya Ki Hajar. Pertanyaan serupa yang tertanam di hati Humaira. Azam tersenyum tipis. Semenjak berpisah, saya mencoba untuk melupakannya. Dan saat melihat dia menikah kemarin, saya ikut bahagia. Hanya itu jawaban Azam. Ki Hajar manggut-manggut pelan. Senyum di bibir Humaira juga sempat terukir tipis. Lalu kenapa belum menikah lagi? Tanya Ki Hajar. Belum menemukan yang cocok saja, Ki. Tapi sekarang, saya mulai berpikir untuk kembali menikah lagi, jawab Azam, entah kenapa ia tiba-tiba mengatakan itu. Jodohnya sudah ada. Maksud Aki calonnya sudah ada. Ki Hajar kembali bertanya. Azam sempat menunduk. Ujung matanya melirik pada Humaira yang masih berdiri di ambang pintu depan nampan di tangannya. 16. Sejak tinggal di sana, karena seringnya melihat Humaira, perasaan tertarik itu mulai ada. Entah kapan pastinya, Azam juga tak ingat. Hanya saja, semakin lama ia mulai menyadari, debaran jantungnya tak lagi sama jika sedang berdekatan dengan Humaira. Perasaan itu, nyaris sama seperti yang dirasakan pada Alicia dahulu kala. Saat awal-awal pertemuan mereka. Dan kini, setelah sekian lama Azam menutup pintu hatinya rapat-rapat, seorang wanita sederhana yang belum lama dikenalnya itu ternyata mampu membuka hatinya pelan-pelan. Bukan seorang dua orang, tapi sudah hampir belasan wanita yang diperkenalkan oleh Bu Nyai pada Azam. Namun semuanya terasa sama. Tak ada yang mampu menggetarkan hatinya. Hambar. Kosong. Selalu itu yang dia rasakan. Bukan karena mereka tak cantik, bukan pula tak baik. Karena hampir semuanya adalah wanita yang mengerti agama. Tapi tentang perasaan dan hati, Azam sendiri tak bisa memaksakan. Dipaksa pun khawatir kembali karam seperti kisahnya dengan Amira. Tapi sekarang, jantung itu berdetak lagi. Irama cinta mulai mengalun pelan di D4 danya. Halus. Hingga hanya ia sendiri yang merasakan. Tapi bingung cara menunjukkan. Kepulan asap kopi yang dibawa Humaira mulai menipis. Tapi ia masih mematung di ambang pintu, menunggu jawaban Azam tentang calon pilihan hatinya. Calonnya. Azam nyaris membuka suara, tapi kedatangan seseorang membuat ia tak meneruskan kata. Katanya, "Punten, Ki, mengganggu. Saya diminta untuk memberitahukan pada warga kalau nanti malam akan ada acara rajaban di masjid. Ditunggu kehadirannya," tutur orang tersebut. "Oh, iya, terima kasih." Ki Hajar mengangguk sambil tersenyum. "Sini atuh duduk dulu. Ngopi dulu," lanjutnya pada lelaki yang usianya diperkirakan tak berbeda jauh dengan Azam. Buatkan kopi satu lagi buat Asep," titah Ki Hajar. "Iya, Ki." Humaira mengangguk lesu. Ia letakkan dulu 2 cangkir kopi yang sudah dia buat sebelumnya. "Diminum dulu, Mas Azam, mumpung masih hangat. Ini kopi asli soalnya, jangan heran kalau lebih pahit," tutur Humaira. Azam mengulum senyum.
Untuk pertama kalinya, Humaira memanggil dirinya dengan sebutan Mas. Padahal biasanya tak pernah menambahkan embel-embel panggilan apapun. Kopinya, tehnya, sarapan dulu. 17. Makan malamnya sudah siap. Biasanya hanya basa-basi seperlunya seperti itu yang setiap kali Humaira katakan. Tapi hari ini, ada yang berbeda dari cara panggilannya. Kopinya memang pahit, tapi yang bikinnya manis, celetuk Asep sambil tersenyum lebar. Kamu bisa saja, Sep. Timpal Ki Hajar. Tak menganggap serius ucapan tersebut. Sedangkan Humaira tersenyum kaku. Entah kenapa, bukannya senang, dia justru geli mendengar candaan seperti itu. Dia pun segera pergi ke dapur untuk membuat satu cangkir kopi lagi. Azam juga tak terlalu merespon. Tapi dia diam-diam mengamati lelaki yang sejak datang tadi terus curi-curi pandang pada Humaira. Kapan tamunya pulang, Ki? Sekarang saya jadi canggung kalau mau berlama-lama di sini, soalnya gak enak saja, ada orang asing. Kalau kata Sunda mah karagok, tanya Asep. Nanti kalau sudah sembuh. Kalau belum sembuh gimana bisa pulang? Memang kamu mau gendong dia berkilo-kilometer, timpal Aki. Ya gak mau, dikiranya gak berat. Orang bernama Asep itu mendengus pelan. Makanya, tunggu dia sembuh dulu. Biar bisa jalan sendiri, timpal Ki Hajar. Asal jangan pura-pura lama aja sembuhnya biar makin lama tinggal di sini. Secara di sini kan ada. Asep menatap Humaira yang muncul lagi dengan membawa secangkir kopi dan diletakkan di dekat Asep. Jangan suka berprasangka buruk sama orang. Gak baik. Lagi pula, siapa juga yang gak mau buru-buru pulang dan kembali berkumpul dengan keluarganya. Apalagi jelas-jelas orang kota yang serba canggih dengan teknologi. Gak serba terbatas seperti di sini. Refleks Humaira mengatakannya penuh penekanan. Entah kenapa hatinya mendadak panas mendengar perkataan buruk tentang Azam. Padahal Humaira merasa dirinya lebih tahu kondisi Azam dibanding Asep yang baru bertemu tak lebih dari 3 kali. Asep memang sudah beberapa kali mampir ke rumah Ki Hajar setelah Azam ada di sana. Hanya saja, biasanya suka selawat dan jarang duduk bersama. Jangan khawatir, Sep. Aki juga gak mungkin menampung sembarang orang. Kamu lupa usia Aki berapa? Dan firasat Aki tentang seseorang jarang melesat. Aki yakin tamu Aki ini orang baik. Dia orang yang mengerti agama, beber Ki Hajar penuh percaya diri. Bisa jadi cuma pura-pura, Ki. Hati manusia kan gak ada yang tahu, timpal Asep masih kukuh dengan pandangannya. Begini saja, untuk membuktikan kalau dia memang orang yang agamanya bagus, bagaimana kalau di acara Rajaban nanti malam, dia suruh mengaji? Atau disuruh ceramah sekalian, lanjutnya menantang. Dia tamu, Sep. Bisa jadi ilmunya tak benar-benar sama dengan warga sini. Karena meskipun menganut agama Islam, tetap saja biasanya masih ada beberapa hal yang berbeda, balas Ki Hajar tak enak. Yang namanya seagama ya sama saja, Ki. Dosa tetap dosa, haram ya tetap haram, kuku Asep. 18. Gak apa-apa, Ki. Insya Allah saya siap, kok, sambut Azam akhirnya. Untuknya yang terbiasa berdakwah dengan jamaah yang banyak, tentu bukanlah hal sulit untuk mengisi ceramah di acara Rajaban dengan jamaah terbatas. Oke, saya akan sampaikan pada panitia. Ditunggu kehadirannya. Balas Asep tegas. Insya Allah. Azam mengangguk cepat. Sebelum pergi, saya minum dulu kopinya. Sayang kan sudah dibikin susah-susah oleh Humaira. Dengan bersemangat, Asep menyeruput kopi tersebut. Benar kan, meski kopinya pahit tetap terasa manis. Apalagi minumnya sambil lihatin Humaira yang cantik jelita, sambungnya penuh senyuman. Mari, Ki, saya pergi dulu. Masih harus berkeliling pada warga lain. Setelah menghabiskan kopinya dalam sekali tegukan, Asep segera bangun dari duduknya. Mari Humaira.
Sampai berjumpa lagi. Humaira bergidik pelan. Sempat mengucap istighfar juga dalam hati dengan kelakuan lelaki yang berjalan semakin menjauh itu. Jangan diambil hati. Asep memang seperti itu, tutur Ki Hajar pada Humaira. Humaira mengangguk saja. Aki ke kebun dulu. Kalau gak salah ada pisang yang sudah lumayan matang. Nanti kamu olah buat dibawa ke masjid, lanjut Ki Hajar. Sekalian sama daun pisangnya, Ki, pinta Humaira. Iya. Ki Hajar menjawab sambil terus melangkah menjauh. Membuat Azam kembali berduaan dengan Humaira. Dengan grogi, Humaira merapikan cangkir kopi bekas Ki Hajar dan Asep. Mencari aktivitas agar bisa melarikan diri dari Azam. Buru-buru banget. Duduklah dulu. Anginnya enak, segar. Tutur Azam pada Humaira yang hampir saja mengangkat nampan. Humaira mengambil napas panjang untuk meredakan gemuruh di D4 danya. Setelah mengembuskan napasnya perlahan, dia lalu mengangguk kecil. Duduk di ujung dipan. Berjauhan dengan Azam. Yang tadi siapa? Kayaknya suka sama kamu, tanya Azam. Asep. Humaira bertanya memastikan. Iya, kan gak ada orang lain lagi, jawab Azam. Warga sini juga. Hanya itu jawaban Humaira. Sudah menikah? Tanya Azam. Sudah tapi bercerai. Istrinya memilih pergi untuk jadi TKW, jawab Humaira. Oh. Azam mengangguk-angguk. Tapi sepertinya dia suka sama kamu. Azam mengulang prasangkanya. 19. Dulu, sebelum menikah dengan istrinya, sempat datang ke sini untuk melamar saya tapi saya gak mau. Setelah bercerai dengan istrinya juga pernah bilang sama Aki ingin menikahi saya tapi Aki gak pernah mengiyakan. Saya juga gak mau soalnya, ungkap Humaira. Berarti benar dia suka sama kamu. Cemburu kayaknya sama saya, balas Azam. Kenapa juga harus cemburu? Mas Azam kan bukan siapa-siapa, cuma tamu yang besok atau lusa juga akan pulang, timpal Humaira sambil menunduk. Sebenarnya, kalau Allah mengizinkan, saya ingin pulang tidak dengan tangan kosong. Azam berdehem. Mencoba memberi kode, siapa tahu Humaira mengerti. Mau bawa apa, Mas? Tahu sendiri di sini gak ada apa-apa. Justru lebih banyak dan lebih komplit di kota, jawab Humaira. Paling ada juga hasil kebun, kayak pisang, singkong, ubi, kopi, cengkeh, dan lain-lain. Azam garuk-garuk kepala pelan. Bibirnya melengkungkan senyuman tipis. Dia bingung harus berkata apa. Ingin mengungkapkan kejujuran takut Humaira malah tak nyaman. Bukannya diterima khawatirnya ditolak dan hubungan mereka malah merenggang. Jika seperti itu, pastilah akan semakin canggung. Apalagi Azam tak tahu pastinya berapa lama lagi dia di sana. Astagfirullah, lupa. Saya lagi menanak air. Pasti sudah mendidih, tutur Humaira. Saya ke belakang dulu ya, lanjutnya buru-buru. Iya, silakan. Azam mengangguk saja. Tak berselang lama, Ki Hajar juga pulang membawa satu tandan pisang yang sudah matang. Setelah itu, Humaira disibukkan membuat kudapan untuk dibawa ke masjid nanti. Karena biasanya para warga akan membawa makanan semampu mereka. Ada yang bisa aku bantu? Azam menghampiri Humaira yang sedang membungkus adonan tepung dan pisang dengan daun pisang. Memang bisa? Tanya Humaira. Gak tahu. Dicoba juga belum, timpal Azam. Ya sudah. Lihatin saja dulu. Kalau sekiranya bisa, boleh bantu. Kalau enggak ya gak usah, balas Humaira. Azam mengangguk. Ia lalu memperhatikan tangan Humaira yang terus membungkus dengan cekatan. Buru-buru karena memang diburu waktu. Akan saya coba. Azam mengambil adonan tepung dan pisang dengan sendok lalu membungkusnya dengan daun, tapi ternyata itu tak semudah yang dilihat. Bentuknya malah terlihat aneh dan sebagian adonan malah keluar dari daun. Humaira menahan senyum, dan Azam menyadarinya.
Jelek ya, tuturnya. Humaira mengangguk membenarkan. Lalu mereka tertawa bersama. Sudah, gak apa-apa. Biar saya saja. Mending Mas Azam hafalin buat ceramah nanti malam. Takutnya omongan Asep tadi itu benar, titah Humaira. 20. Gak perlu dihafalkan, balas Azam. Humaira tersenyum kecil, lalu meneruskan kegiatannya dengan khusyuk agar cepat selesai. Setelah selesai dibungkus lalu dimasukkan ke dalam kukusan dan dikukus di atas tungku kayu. Ini kayunya, Ra. Ki Hajar masuk lewat pintu belakang, membawa kayu yang sudah dibelah. Melihat banyaknya aktivitas berat yang dilakukan lelaki sepuh tersebut, ada perasaan iba yang menyelinap di hati Azam. Padahal di usia setua itu, harusnya Ki Hajar lebih banyak beristirahat. Jam terus berdetak. Matahari mulai tenggelam dan malam hampir menyapa. Setelah mendirikan salat maghrib, Ki Hajar dan Humaira segera bersiap untuk ke masjid. Nak Azam beneran mau ikut? Tanya Ki Hajar memastikan. Iya, Ki. Saya kan diundang juga, jawab Azam. Ya sudah, ayo kalau gitu. Tapi hati-hati, gelap soalnya. Paling terang dari obor yang Aki bawa, timpal Ki Hajar. Iya, Ki. Azam mengangguk mengerti. Dia ikut siap-siap lalu keluar rumah dengan Humaira dan Ki Hajar. Mereka berjalan bertiga menuju masjid yang jaraknya tak sampai 300 meter. Pelan dan tak bisa buru-buru. Karena Azam masih menggunakan bantuan tongkat kayu, itu juga sempat berhenti karena merasa pegal. Di sini, apa tidak ada hewan buas, Ki? Azam tiba-tiba bergidik dengan keadaan yang dilewati. Gelap gulita. Kanan kiri hutan. Cahaya bulan pun tak ada karena langit yang mendung. Hanya cahaya obor yang dibawa Ki Hajar yang menerangi. Remang-remang. Serba terbatas. Jarang ada, langka sekali. Paling ular atau babi hutan yang mencari makanan, jawab Ki Hajar. Bulu kuduk Azam tiba-tiba merinding. Takut kakinya tiba-tiba menginjak ular dalam kegelapan atau takut tiba-tiba diseruduk babi hutan. Ternyata dia memang belum terbiasa dalam kondisi seperti itu. Benar-benar menyatu dengan alam. Hati-hati saja. Fokus pada pijakan, tutur Ki Hajar seolah mengerti ketakutan Azam. Tak heran, karena lelaki itu asli orang kota. Meski bukan kota besar. Azam mengangguk. Ia tak lagi banyak bicara. Tapi fokus melangkah. Humaira apalagi, dia memang memilih diam selama berjalan. Suara orang-orang yang sedang salawatan mulai lamat-lamat terdengar. Hingga akhirnya mereka sampai di masjid yang sangat sederhana. Tak ada panggung megah seperti halnya perayaan Rajaban pada umumnya. Aira duluan, Ki. Humaira mempercepat langkah. Ingin menghampiri para ibu-ibu yang sedang bersalawat tersebut. Lalu Humaira pun bergabung. Sedangkan Azam dan Ki Hajar masuk ke jajaran para laki-laki. Humaira, ayo lanjutkan. Suara kita sudah serak. Dari tadi soalnya, tutur ibu-ibu yang ada di sana. Humaira mengangguk pelan lalu meneruskan lantunan solawat. Merdu sekali. Azam yang semula hendak menyapa para warga yang duduk dekatnya pun sampai tak fokus dan terus memandangi ke arah Humaira. Suara Humaira teh memang gak pernah gagal, Ki. Bikin saya mau meminang dia. Kebayang tiap malam mendengar suaranya sebelum tidur. 21. Azam menoleh mendengar penuturan tersebut. Suara orang itu terdengar tak asing. Benar saja, dia Asep yang ditemuinya tadi siang. Ternyata sekarang pun bertemu lagi. Ki Hajar tak berkomentar. Lelaki sepuh itu memang tak pernah berniat memberikan cucunya pada lelaki sembarangan. Ya Allah, di bulan Rajab ini, bolehkah saya berdoa agar berjodoh dengan Humaira? Asep malah melanjutkan cuitannya. Diamlah. Daripada bicara terus, lebih baik ikut bersalawat. Tegur Ki Hajar. Setelah solawatan, acara pun buru-buru dibuka agar tak kemalaman.
Beberapa perangkat kampung setempat memberikan sambutan singkat. Lalu kemudian sampai di acara inti, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan ceramah. Karena di kampung kita sedang kedatangan tamu orang kota yang katanya mumpuni dalam hal keagamaan, jadi acara rajaban malam ini akan diborong oleh beliau. Mulai dari pembacaan Al-Quran sampai ceramah, tutur panitia. Kepada Saudara Azam, dipersilahkan, lanjutnya. Ki Hajar menepuk pelan pundak Azam saat lelaki itu bangun dari duduknya. Memberi dukungan dan rasa percaya. Sedangkan Humaira mulai tegang. Jantungnya berdetak kencang. Khawatir Azam Talk terlalu lancar dalam berbicara di depan. Pertama-tama, Azam mengucapkan salam pada seluruh warga yang hadir. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih atas penerimaan warga sana dengan keberadaannya. Pada malam ini, saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 36. Azam berdehem pelan. Sempat menutup matanya sekejap lalu membawa taus. Dilanjutkan dengan membaca basmalah dan ayat yang dimaksud. Tanpa membuka Al-Quran. Dia juga bahkan membacakan artinya. Bacaan ayat Al-Quran yang dibawakan Azam membuat para warga terdiam. Sebagian ada yang sampai merinding mendengar suaranya. Selain merdu, juga tartil. Suaranya menggema memecah keheningan malam. Humaira sendiri tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia sampai menahan senyum dengan hati berbunga-bunga saat merasakan kekaguman di D4 dannya semakin menjadi-jadi. Saat ceramah tiba, para warga dibuat semakin takjub. Pembawaannya tenang, tapi mudah dipahami. Suaranya pun lantang hingga terdengar ke semua penjuru. Tanpa perlu berlama-lama, saya akhiri ceramah malam ini, tutur Azam setelah lebih dari setengah jam lamanya menerangkan tentang bulan Rajab dan segala keutamaannya. Dia pun melanjutkan dengan doa penutup yang hikmat dan khusyuk. Sampai akhirnya ia berjalan kembali ke tempatnya diiringi gemuruh tepuk tangan. Ini sih seperti menghadiri tablik akbar, komentar beberapa warga. Iya, benar. Ceramahnya kayak dai terkenal gitu ya. Mana ganteng bener. Tahu gitu disuruh tinggal di rumahku aja. Betah banget ini mata tiap hari melototi yang bening. Sud, diam. Humaira hanya menahan senyum mendengar semua kasak-kusuk itu. Pipinya merona, tiba-tiba dan tanpa. 22. Sebab. Wah, ternyata tamu Aki ini pintar sekali ceramah. Hafalan Al-Qur'annya juga kayaknya bagus, tutur orang-orang yang duduk di dekat Ki Hajar dan Azam. Terima kasih. Saya juga masih belajar, timpal Azam rendah. Saudara Azam ini sebenarnya siapa? Dari mana? Tanya warga penasaran. Orang tua saya kebetulan punya pesantren. Dan saya juga sering menggantikan abah saya untuk ceramah di beberapa kota, jawab Azam. Wah, pantas saja. Putra seorang kiai ternyata. Komentar para warga. Kebetulan saya punya anak Gad. Kalau berkenan, mampirlah ke rumah, imbus seorang bapak-bapak dengan kumis tipis. Saya juga punya. Hayu atuh mampir. Para bapak-bapak malah sibuk mempromosikan anaknya masing-masing. Kapan lagi menemukan calon menantu berkualitas di sana? Sudah-sudah, kenapa jadi pada heboh? Jangan ganggu Nak Azam, dia sudah punya calon. Ki Hajar akhirnya melerai. Benar kan, Nak Azam? Lanjut Ki Hajar memastikan. Azam mengangguk cepat. Yakin dan tanpa ragu-ragu. Meski ia belum tahu apa cintanya kali ini akan bersambut atau tidak. 23. Sayang sekali, sudah punya calon ternyata. Padahal dari segi tampang, suara, dan gayanya, tipe anak saya banget. Tipe anaknya apa bapaknya? Ya bapaknya juga. Namanya juga orang tua, pengennya punya mantu yang mumpuni kayak gini. Gak usah dipikirin, kan cuma calon, selama janur kuning belum melengkung, sah-sah saja dideketin. Namanya juga usaha.
Yang sudah nikah saja bisa pisah apalagi yang baru calon. Kesempatan masih terbentang luas. Komentar-komentar itu masih terus bersahut-sahutan. Ki Hajar yang mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Sedangkan Asep yang semula meremehkan membuang muka dengan mata mendelik. Laki-laki yang dia sangka laki-laki biasa, ternyata di luar dugaan. Bukan hanya paras luarnya saja yang tampan tapi sampai dalam-dalamnya. Kalau begini caranya, aku pasti kalah saing dalam hal apapun. Wes, memiliki Humaira cuma jadi khayalan saja, gumam Asep putus asa. Bapak-bapak, mau terus ngerumpi atau makan ini teh? Tegur ibu-ibu yang sudah menyiapkan hidangan. Ya makan atuh, kan lapar. Sahut salah satu bapak-bapak. Ayo, dimulai duluan. Jangan sungkan-sungkan. Pak Dai juga makan dulu, lanjut ibu tersebut. Saya bukan Dai, masih harus banyak belajar, timpal Azam. Ayo, Nak Azam, makan dulu. Ajak Ki Hajar. Meski tak terlalu lapar, Azam pun mengikuti Ki Hajar dan beberapa warga yang lain menuju makanan yang disediakan. Tak banyak hidangan yang ada. Sederhana dan seadanya. Lebih banyak sayuran hasil kebun juga telur dari peternaknya langsung. Hanya saja, bukan makanannya yang membuat terasa nikmat, tapi kebersamaannya. Dan Azam baru merasakan jika warga sana memang ramah tamah semua. Mereka semua menikmati makanan sambil bercerita. Banyak hal. Ada yang bercerita tentang hasil panennya, tentang anak-anaknya, dan segala macam. Sebagai warga asing, Azam hanya diam mendengarkan. Bola matanya sesekali berkeliling mencari-cari sosok Humaira. Ternyata gadis itu sedang berkerumun dengan para wanita yang kebanyakan ibu-ibu. Saling bercerita juga sambil diselingi tawa. Tawa Humaira kali ini terlihat lebih lepas, lebih bebas dan tidak tertahan seperti biasanya. Berbeda halnya jika sedang berada di hadapan Azam. Senyumnya selalu tipis. Itu pun buru-buru disembunyikan dengan langsung menunduk. Malu-malu. 24. Malam semakin naik. Orang-orang mulai membubarkan diri dari acara rajaban malam itu. Termasuk Ki Hajar dan Humaira. Juga Azam yang terus berada di belakang mereka. Beruntung semakin malam, langit justru semakin cerah. Bulan yang tadi masih malu-malu untuk muncul, akhirnya nampak juga. Memancarkan cahayanya membuat langit terlihat semakin indah. Semilir angin juga semakin kencang bertiup. Menerbangkan jilbab lebar Humaira, membuat rambut panjangnya sesekali mengintip keluar. Tak sengaja melihat mahkota indah itu, Azam buru-buru menunduk. Debaran di jantifingnya semakin meningkat. Aki masih belum percaya kalau yang selama ini tinggal di rumah Aki itu bukan orang sembarangan. Pemilik salah satu pesantren ternyata, tutur Ki Hajar memecah keheningan malam. Azam tersenyum dalam keremangan malam. Saya orang biasa, Ki. Gak ada yang istimewa. Itulah, orang-orang pintar itu biasanya seperti itu. Merendah, bukan meninggi. Jauh dari kata angkuh dan sombong. Gak haus pujian, gak haus pengakuan, timpal Ki Hajar. Tapi Aki jadi tidak enak, selama ini, Aki hanya bisa menyuguhi seadanya. Sangat sederhana. Padahal tamu adalah raja yang harus diistimewakan. Justru saya yang tidak enak, Ki. Saya sudah numpang dan merepotkan Aki sama Humaira. Saya malu sebenarnya, tapi saya juga gak tahu harus apa. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kebaikan Aki dan Humaira. Semoga Allah membalasnya berkali-kali lipat, timpal Azam. Amin ya rabbal alamin, balas Ki Hajar. Kalau nanti sudah pulang ke kota, jangan lupakan tempat ini, ya. Insya Allah enggak, Ki. Gak mungkin saya lupa. Apalagi sama Aki dan Humaira, balas Azam. Mana mungkin dia bisa lupa, sementara nama gadis itu saja sudah mulai tertulis di hatinya. Paras cantiknya seringkali terbayang setiap kali menutup mata. Aki percaya.
Ki Hajar menepuk pelan pundak Azam. Sedangkan Humaira mempercepat langkah menuju rumah yang halaman depannya sudah terlihat. Setiap kali namanya disebut Azam, jantung Humaira mendadak memburu. Cepat dan tak karuan. Aira, masuk duluan, Ki, kata Humaira setelah membuka kunci. Ia memasuki rumah panggung yang sudah dihuni sejak kecil. Lalu buru-buru masuk kamar dan menghambur ke atas kasur kapuk. D4 danya masih naik turun dengan cepat. Wajahnya memanas dan memerah. Astagfirullah. Humaira menekan D4 danya kuat-kuat. Tak ingin rasa yang seumur hidup baru dialaminya itu mengalahkan akal sehatnya. Dia seorang wanita, dan harus tetap menjaga rasa malunya. Karena itu adalah kehormatan dirinya sebagai seorang perempuan. Tanpa membuka jilbab, Humaira mulai memejamkan mata. Tapi bayang-bayang Azam sedang berceramah tadi terus saja berkelebatan. Sulit sekali dienyahkan. Daya pikatnya terlalu kuat. Semenjak ada Azam di sana, Humaira memang tak pernah berani membuka jilbab meski sedang di kamar sekalipun. Ia khawatir lupa dan tiba-tiba keluar tanpa penutup kepalanya tersebut. Di tengah rumah, Azam terlentang di atas tikar. Matanya terbuka dengan pikiran melayang. Teringat pesantren, teringat Abah, ingin cepat-cepat pulang tapi hatinya justru mulai tertambat di sana. 25. Ya Allah, hamba titipkan semua padamu. Abah juga pesantren. Hamba yakin, Engkau tak akan membiarkan perjuangan untuk menyebarkan agama-Mu karam begitu saja. Hamba yakin semuanya akan baik-baik saja. Azam membatin. Meski jauh, tak bisa melihat langsung keadaan Abah dan pesantren, tapi Azam begitu meyakini firasatnya. Entah kenapa dia merasa kalau Abah dan pesantren akan berada dalam penjagaan terbaik. Mendengar suara dengkuran mulai terdengar, Azam menoleh pada Ki Hajar yang sudah terlelap di sampingnya. Dengkuran itu sebagai bukti bahwa hari yang dilalui lelaki sepuh itu sangat melelahkan. Kerutan di kulitnya memperjelas jika usianya semakin lama semakin menua. Jika Aki meninggal kelak, Humaira bagaimana? Bersama siapa dia nantinya? Tiba-tiba Azam resah memikirkan nasib Humaira. Dan keinginan untuk melindungi dan menjaganya semakin nyata. Pagi-pagi sekali, beberapa orang sudah datang ke rumah Ki Hajar. Saya kebetulan bikin bubur sumsum. Jadi saya anterin buat Nak Azam. Siapa tahu suka. Bapaknya anak-anak, kemarin ngambil ikan di kolam. Saya pepes. Nak Azam pasti suka. Kalau saya habis panen rambutan, manis-manis. Dimakan ya, Nak Azam. Azam hanya melongo sambil tersenyum kikuk dengan kedatangan beberapa orang tersebut. Dia merasa sungkan menerima tapi mau menolak juga tak enak. Kalau lagi senggang, mampir ke rumah. Nanti ibu kenalkan pada anak gadis ibu. Ke rumah saya juga, Nak Azam. Tentu kedatangan mereka ke sana bukan tanpa tujuan. Melainkan untuk meluluhkan hati Azam dengan segala bentuk perhatian. Merayu agar mau melirik putri-putri mereka. Astagfirullah, ini masih pagi loh ibu-ibu. Bubar-bubar. Kasian Azam, nanti malah terganggu, tegur Ki Hajar. Ya ampun, Ki, ganggu usaha orang aja. Ikhtiarkan wajib, timpal ibu-ibu tersebut. Iya, tapi gak gini juga. Lebih baik kalian pulang, urusin suami kalian yang mau berangkat ke sawah, ke kebun, atau ke ladang, balas Ki Hajar. Sudah iya. Azam juga mau siap-siap. Mau ikut sama Aki ke padepokan silat. Yah, Aki ini, gak bisa lihat ibu-ibu senang. Padahal udah pada semangat banget pagi-pagi masak. Ibu-ibu itu menggerutu di sela-sela langkahnya menjauh dari rumah Ki Hajar. Azam hanya bisa mengelus D4 dalega. Sedangkan Humaira yang diam-diam mengintip dari dalam menghela napas panjang mengingat jika lelaki idamannya itu menjadi idaman banyak orang juga. Seperti kata Ki Hajar tadi, hari ini Azam ikut ke padepokan silat.
Dia ingin memperhatikan sekaligus terus mengasah kemampuannya dalam berjalan. Agar tak terlalu sering dibawa duduk tanpa aktivitas. Di sana, Azam memperhatikan Ki Hajar yang mengajar silat pada anak-anak dan beberapa anak menjelang rem 4 ja. Kemampuan mereka cukup lihai ternyata. Jauh dari Azam yang hanya mengenal silat secara dasar. Itu pun lupa karena dipelajarinya waktu kecil dulu. 26. Tak menutup kemungkinan, anak-anak ini nantinya akan berpencar ke berbagai kota. Mungkin juga ada yang sampai luar negeri. Jadi sebagai bahan untuk melindungi diri sendiri, mereka dibekali ilmu bela diri, tutur Ki Hajar yang bercucuran keringat setelah mengajar silat di bawah terik matahari. Laki-laki sepuh itu duduk di samping Azam yang duduk di bawah pohon rindang. Mengatur ritme napasnya yang masih ngos-ngosan. Sepertinya saya tertarik untuk belajar juga, Ki, timpal Azam. Tentu saja boleh. Tunggu kondisimu makin membaik ya. Apalagi yang namanya bela diri kan bertumpu pada kaki, jawab Ki Hajar. Azam mengangguk mengerti. Jiwa laki-laki Azam tiba-tiba terpantik melihat ilmu bela diri tadi. Di dalam hatinya, ia ingin bisa menjadi pelindung untuk dirinya sendiri juga orang-orang yang disayanginya. Sudah siang, ayo pulang. Humaira juga pasti sudah pulang mengajar. Ajak Ki Hajar setelah selesai mengajari bela diri. Azam langsung bangun dari duduknya. Hati-hati dan berpegangan pada sisi dahan pohon. Lalu mengambil tongkat dan mulai melangkah mengikuti Ki Hajar. Jalannya masih pincang gitu aja sudah banyak yang ingin meminang, gimana nanti kalau sudah normal lagi. Gak kebayang ibu-ibu itu makin menjadi. Ki Hajar tersenyum lebar mengatakannya. Sepertinya mereka juga cuma iseng, Ki. Memang mereka mau ya kalau misal anak-anaknya pada dapat jodoh orang luar sini. Otomatis jarang bertemu lagi kan, tebak Azam. Pada kenyataannya banyak kok warga sini yang menikah dengan warga luar. Toh memang gak ada larangan. Hanya saja, yang sudah keluar dari sini jarang kembali lagi. Mungkin malas dengan medannya, timpal Ki Hajar. Azam manggut-manggut pelan. Kalau misal Humaira berjodoh dengan orang luar sini, apa Aki akan merestui? Tanya Azam penasaran. Ya tergantung jodohnya dulu seperti apa. Kalau bisa membawa Humaira pada kehidupan yang lebih baik, kenapa tidak? Lagi pula, usia Aki ini sudah sepuh. Teman-teman satu angkatan Aki kebanyakan sudah meninggal. Kalau Aki meninggal, dan Humaira belum menikah, dia akan sendirian, timpal Ki Hajar dengan tatapan sendu. Matanya tiba-tiba berkabut, takut masa itu tak lagi lama. Apalagi usianya memang sudah setua itu. Dan tenaganya kian hari kian terasa berkurang. Tak sekuat dulu lagi. Aki. Sudah pulang. Sambut Humaira penuh senyuman. Aira baru selesai masakin gulai jantifin pisang. Kesukaan Aki, lanjutnya bersemangat. Melihat senyum Humaira, sendu di mata Ki Hajar semakin tebal. D4-nya tiba-tiba terasa sesak memikirkan jika esok atau lusa dirinya pergi dari dunia. Ayo atuh, Ki, masuk. Malah bengong di luar. Humaira bersuara lagi. Mas Azam, mari masuk juga. Makan siangnya biar saya siapkan. Saat ketiganya duduk melingkar untuk makan, Humaira keheranan melihat tingkah Ki Hajar yang lebih pendiam dan tak seperti biasanya. Padahal jantifin pisang adalah makanan favoritnya. Tapi kini seolah tak. 27. Berselera memakannya. Aki kenapa? Diam aja. Ada masalah ya? Tanya Humaira. Aki gak apa-apa. Itu cuma perasaanmu aja, elak Ki Hajar. Nak Azam, makan yang banyak. Masakan Humaira gak ada tandingan, lanjut Ki Hajar berusaha ceria lagi. Azam mengangguk. Ia mulai menyuap makanannya. Memang benar, menu yang dimasak setiap harinya begitu sederhana, tapi rasanya tetap terasa lezat. Sejak kecil, Humaira ini sudah terbiasa mandiri. Maklum,
Aki sering pergi ninggalin dia ke kebun, ke sungai, ke hutan, jadi sudah terbiasa. Hanya saja, Aki pasti pulang setiap harinya. Belum pernah berpisah jauh apalagi lama, tutur Ki Hajar. Berpisah jauh kemana memangnya, Ki? Aki kan memang gak pernah kemana-mana kalau bukan masih di daerah sini. Apalagi Aira, Ki. Aira selalu di rumah saja, timpal Humaira. Iya, itu kan dulu. Kedepannya gak tahu, balas Ki Hajar. Dulu atau nanti juga sama saja. Aira tetap akan di sini dan gak akan kemana-mana, balas Humaira. Jangan bilang begitu. Takdir gak ada yang tahu. Ki Hajar menyela. Tapi Aira mau tetap sama Aki di sini, kukuh Humaira. Iya kalau Aki masih ada, kalau sudah gak ada. Balas Ki Hajar. Humaira menunduk. Salah satu hal yang paling ditakutkannya adalah kehilangan Ki Hajar. Satu-satunya keluarga yang dia punya. Suasana makan siang yang semula riuh mendadak senyap. Mereka makan dalam diam. Apalagi Humaira, perasaannya tak karuan. Masih kepikiran ucapan Ki Hajar tadi. Azam pun tak mengatakan apa-apa. Ingin ikut berbicara khawatir waktunya belum tepat. Sejak acara Rajaban malam itu, para warga mulai meminta Azam untuk rutin mengisi pengajian. Pengajian yang diadakan seminggu sekali, dan dilakukan di hari Jumat. Tentu saja Azam tak keberatan. Dia justru senang untuk berbagi ilmu yang dia punya pada warga sana. Juga lebih mengakrabkan diri. Sudah 2 kali Azam mengisi acara pengajian mingguan tersebut, para warga dibuat semakin kagum. Mereka mulai terbiasa dengan keberadaan Azam, dan mulai diandalkan dalam banyak hal. Salah satunya dalam hal mengimami di setiap waktu salat berjamaah. Untuk mengisi waktu luangnya, Azam juga sering mengajari anak-anak di sana mengaji. Mengajar bahasa Arab, dan ilmu-ilmu dasar seperti bacaan salat juga doa-doa. Dia juga sering membantu Ki Hajar untuk mencari kayu bakar atau mencari ikan di sungai. Tak ingin berdiam diri dan terlalu merepotkan lelaki sepuh tersebut. 28. Kondisi Azam memang semakin membaik dari hari ke. Tongkat kayunya sudah tak digunakan lagi meski jalannya masih belum normal seutuhnya. Melihat kondisimu sekarang, Aki yakin, hanya dalam waktu beberapa hari ke depan, kamu pasti sudah pulih seutuhnya. Kamu juga bisa mulai merencanakan kepulanganmu, tutur Ki Hajar saat mereka sedang meredakan lelah. Membiarkan keringat yang mengucur kering dengan sendirinya. Minumnya, Ki. Humaira yang mengantarkan air minum ke depan mencuri-curi dengar. Hatinya terasa diremas mendengar kepulangan Azam yang semakin dekat. Keluargamu pasti sangat merindukanmu. Apalagi calon istrimu. Mereka pasti cemas sekali menunggu kabarmu yang begitu lama, lanjut Ki Hajar. Iya, Ki. Abah sama Bunyai pasti mencemaskan keadaanku. Atau bahkan mungkin menganggap saya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Tapi kalau calon istri, seperti dia gak akan terlalu cemas, soalnya dia bisa melihat saya setiap hari. Dia selalu ada dekat denganku, aku Azam dengan jantung berdebar. Setelah menimbang-nimbang berhari-hari lamanya, Azam memutuskan untuk segera jujur tentang perasaannya. Tentang keinginannya meminang Humaira untuk menjadi istrinya. Maksud Nak Azam gimana ya? Memangnya calonnya siapa? Kok bisa ketemu tiap hari? Tanya Ki Hajar keheranan. Humaira juga masih di sana untuk menuntaskan rasa penasarannya. Belum berani beranjak pergi. Sebenarnya, calon yang selama ini saya maksud adalah cucu kakek sendiri, Humaira. Itu juga kalau Humaira berkenan menjadi istri saya, ungkap Azam dengan irama jantung yang semakin menghentak. Khawatir dengan respon Ki Hajar dan Humaira. 29. Mendengar nama Humaira disebut, bukan hanya Ki Hajar yang kaget, tapi juga Humaira. Dia bahkan sampai menoleh dengan mata terbuka. Hanya untuk memastikan pendengarnya tak salah. Nak Azam gak salah bicara.
Tanya Ki Hajar yang semula sempat terdiam saking terkejutnya. Tentu saja tidak, Ki. Saya serius dengan perkataan saya. Sangat serius malah, jawab Azam penuh keyakinan. Nak Azam mencintai Humaira. Ki Hajar masih saja bertanya seolah masih ragu. Iya, Ki. Azam menunduk malu-malu. Apalagi Humaira, jantungnya sudah berkejaran dengan pipi memanas. Apa yang membuat Nak Azam menyukai Humaira? Ki Hajar bertanya lagi. Semuanya. Kesederhanaannya, tutur katanya yang lemah lembut, dan kecantikannya, aku Azam sejujurnya. Mendengar banyak pujian untuknya, Humaira semakin menunduk. Menyembunyikan pipinya yang memerah bagai tomat masak. Debaran di jantungnya juga semakin meningkat. Kalau Humaira berkenan, saya ingin menikahinya, lanjut Azam sungguh-sungguh. Jantung Humaira semakin menghentak hebat. Apalagi saat ia tak sengaja mengangkat kepala dan matanya sempat bertatapan sekejap dengan Azam. Jantungnya terasa nyaris copot dari tempatnya. Menurut Aki, gimana? Azam mengalihkan tatapannya pada Ki Hajar. Sebelum bertanya pada Humaira, alangkah lebih baiknya ia meminta pendapat dulu pada Ki Hajar selaku orang tua Humaira. Apa Aki merestui? Ki Hajar sempat menatap Humaira, lalu berpindah pada Azam. Embusan napas pelan meluncur dari bibirnya. Lelaki sepuh itu tak menyangka kalau cucu satu-satunya akan ada yang meminang dalam waktu secepat itu. Kamu tahu, Nak Azam, sudah berapa banyak lelaki yang melamar Humaira? Banyak, bukan hanya warga sini saja, tapi warga luar juga. Mulai dari orang biasa sampai pegawai yang punya jabatan. Tapi semuanya ditolak oleh Humaira, timpal Ki Hajar. Padahal Aki tak pernah melarang, Aki tak pernah memaksa. Aki hanya ingin melihat dia bahagia, lanjutnya. Tapi kebahagiaan Aira selalu bersama Aki. Dan Aira gak bisa jauh-jauh dari Aki. Aira tak tahan untuk menyela. Ki Hajar tersenyum tipis. Ingatannya tertuju pada kejadian beberapa tahun silam. Di mana kampung itu didatangi beberapa peneliti yang membuat tenda di sana. Menetap lebih dari sebulan lamanya. Kepala bagian peneliti itu tertarik pada Humaira. Datang ke rumah Ki Hajar untuk melamar gadis itu. Saya janji akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Rumah, mobil, apartemen, semua itu sudah saya miliki di kota. Hanya istri yang belum, tutur lelaki tersebut membanggakan harta kekayaannya. Bagaimana Humaira? Mau ya? Maaf tapi saya gak bisa. Humaira tetap menggeleng. Padahal itu lamaran kesekian yang datang untuknya. 30. Di kota kehidupanmu akan lebih terjamin. Baju-baju bagus, ponsel mahal, ke salon, semua itu bisa kamu dapatkan. Lelaki itu terus membujuk. Biasanya kebanyakan wanita akan luluh dengan hal-hal seperti itu. Tapi tidak dengan Humaira. Dia gigih dengan keputusannya. Di mana Aki berada, di situ saya berada. Selalu itu jawaban Humaira. Hingga hampir semua laki-laki menyerah dan pulang kembali ke kotanya dengan tangan kosong. Aki tahu kamu menyayangi Aki, tapi Aki gak mau menjadi penghalang kebahagiaanmu, Ra, tutur Ki Hajar sendu. Aki salah, Aki bukan penghalang kebahagiaanku, tapi Akilah sumber kebahagiaanku. Dari dulu sampai sekarang, pendirian Aira tetap sama, di mana Aki berada, di situ Aira berada, timpal Humaira keras kepala. Jangan samakan dulu dengan sekarang, Ra. Dulu, mungkin Aki masih segar, masih sehat, masih kuat. Tapi sekarang, Aki sudah tua. Setiap harinya sudah dibayang-bayangi dengan kematian. Aki gak mungkin bisa pergi dengan tenang kalau kamu tidak ada yang menjaga, bujuk Ki Hajar. Humaira menunduk. Matanya mulai berembun dengan hati gerimis. Sekarang Aki tanya, apa kamu bersedia menikah dengan Azam? Apa kamu mau menjadi istrinya? Tanya Ki Hajar. Humaira justru semakin menunduk.
Tanpa suara. Sedangkan Azam menunggu jawaban dengan jantung berdebar-debar. Jawab Aki. Tuntut Ki Hajar butuh kejelasan. Aira. Gak mau kalau harus meninggalkan Aki, jawab Humaira akhirnya. Azam memejamkan matanya pelan. Penolakan itu terasa menggores hatinya. Sekarang jangan pikirin Aki. Pikiran kehidupanmu sendiri. Hidupmu masih panjang. Masa depanmu masih terbentang luas. Sedangkan Aki, belum tentu sampai kapan, timpal Ki Hajar tegas. Humaira justru terisak. Ia diambang dilema. Andai menerima lamaran Azam, sudah pasti harus ikut ke kota calon suaminya itu. Tapi dia tak tega meninggalkan Ki Hajar sendirian dalam kondisi setua itu. Kalau Humaira menerima lamaran saya ingin Aki juga ikut bersama kami. Ikut tinggal bersama kami. Azam yang semula diam, mulai memasarkan solusi. Ki Hajar tersenyum samar. Aki tidak bisa kemana-mana dan tidak mau kemana-mana. Aki ingin tetap di sini. Dikuburkan di sini. Lagi pula, Aki juga sudah gak kuat untuk berjalan berkilo-kilo jauhnya. Azam hanya bisa menghela napas diam-diam. Keinginannya untuk meminang Humaira mulai terasa mustahil jika pendiriannya tetap seperti itu. Humaira, dengar Aki. Meskipun Aki di sini sendirian, tapi Aki dikelilingi orang-orang baik di sini. Kamu tahu sendiri kesulitan dan persaudaraan warga sini. Yakinlah Aki akan baik-baik saja. Ki Hajar kembali membujuk. Bukan ingin mengusir Humaira, tapi dia merasa kalau Azam adalah lelaki yang baik untuk cucunya itu. Azam akan pulang beberapa hari lagi. Setidaknya beri dia kepastian tentang perasaanmu sebelum dia pergi, lanjut Ki Hajar. 31. Humaira masih kebingungan. Di satu sisi dia mencintai Azam, tapi di sisi lain dia tidak bisa meninggalkan Ki Hajar sendirian. Aira. Butuh waktu, timpal Humaira. Maaf Aira ke dalam dulu. Humaira buru-buru melangkah ke dalam rumah. Mengambil napas sepanjang mungkin untuk mengurangi kesesakan yang dirasakan. Humaira langsung masuk ke dalam kamarnya. Di salah satu sudut hatinya, dia sangat bahagia karena cinta yang selama ini dipendamnya ternyata bersambut. Tapi rasa sayangnya pada Ki Hajar membuat ia harus mengubur cintanya itu. Baru membayangkan berpisah dengan kakeknya itu saja sudah membuat hatinya gerimis bukan main. Apalagi kalau hal itu benar-benar terjadi. Di depan, Azam masih menunduk. Kekhawatiran yang semula membuat dia ragu untuk mengungkapkan perasaannya kini terbukti. Keadaannya malah membuat tak nyaman. Dan bukan tidak mungkin, Humaira justru akan menjauh dan memberi jarak padanya. Kamu jangan khawatir, kalau kamu benar-benar mencintai Humaira, biar Aki yang bujuk dia dan meyakinkan dia. Aki merestui kalian dan mendukung kalian. Ki Hajar menepuk pelan pundak Azam untuk memberi dukungan. Lelaki sepuh itu seolah mengerti apa yang sedang Azam rasakan kini. Setelah hari itu, Humaira seperti memberi jarak pada Azam. Tak sedekat biasanya dan tak seceria biasanya. Jika ada di rumah, ia selalu menyibukkan dengan apapun. Beruntung siang hari Azam jarang di rumah. Aktif dengan segala kegiatannya. Pagi-pagi ikut Ki Hajar untuk ikut latihan silat. Pulangnya membantu Ki Hajar mencari kayu bakar atau mencari bahan pangan untuk dimasak ke hutan. Setelah pulang, Azam langsung membelah kayu-kayu yang didapatkan. Awalnya, Azam belum bisa karena memang tak pernah melakukan aktivitas seperti itu. Tapi lama-kelamaan mulai terbiasa. Di dalam rumah, Humaira diam-diam mengintip. Kasihan melihat lelaki yang badannya dipenuhi keringat tersebut. Meski belum menerima pastinya pinangan Azam, tapi cintanya masih besar menyala. Hanya saja meninggalkan Ki Hajar masih membuat hatinya berat. Au! Pekikan Azam karena tangannya terkena percikan kayu kecil membuat Humaira buru-buru berlari menghampiri. Mas gak apa-apa? Tanya Humaira cemas.
Azam memperlihatkan tangannya yang tergores dan sedikit bertempat rah. Dengan cepat, Humaira memegang tangan Azam lalu meniupnya. Tanpa sadar, Azam yang diperlukan seperhatian itu hanya menatap Humaira sambil menahan senyum. Rasa perih di tangannya mendadak hilang. Berganti rasa bahagia yang menghadirkan kupu-kupu kecil di hatinya. Humaira buru-buru melepaskan tangan Azam begitu sadar. Malu-malu dan salah tingkah. Maaf, katanya grogi. Azam menggeleng. Gak apa-apa. 32. Biar aku obati, ya. Biar gak infeksi, tutur Humaira lagi. Gak usah, lukanya juga kecil, timpal Azam. Sekarang memang kecil, tapi kalau dibiarkan bisa infeksi, kukuh Humaira. Azam akhirnya mengangguk. Lalu duduk di depan menunggu Humaira yang masuk ke dalam rumah. Mengambil kapas. Setelah itu kembali lagi menghampiri Azam. Membersihkan luka Azam dan membubuhkan obat herbal ke lukanya. Sesekali ditiupnya agar tak kentara perihnya. Terima kasih, tutur Azam tanpa mengalihkan pandangannya pada Humaira yang ada di depannya. Humaira hanya mengangguk kecil. Ia hampir bangun dari duduknya ingin beranjak pergi. Tapi suara Azam keburu menahannya. Ra, katakan padaku, apa kamu mencintaiku? Apa kamu memiliki perasaan yang aku rasakan? Tolong jawab jujur, Ra. Tanya Azam tak tahan untuk menuntaskan rasa penasarannya. 33. Berhari-hari sudah Azam menunggu kepastian. Harapannya masih sangat besar untuk menjadikan Humaira sebagai pendamping hidupnya. Meski Humaira belum memberikan jawaban pasti, tapi Azam selalu berharap kata ia terucap dari bibir Humaira. Humaira sendiri masih dilanda kebimbangan. Pasalnya, baru kali itu dia merasakan getaran cinta yang dalam. Tapi untuk pergi meninggalkan Aki sendirian, dia tidak setega itu. Ra, Azam masih menuntut jawaban. Dalam 2 hari ke depan, mungkin aku akan pulang. Tolong beri aku kepastian. Lanjut Azam. Kondisi Azam memang sudah semakin membaik. Kakinya sudah pulih seutuhnya dan bekas luka-lukanya sudah mengering seluruhnya. Tak ada alasan untuk Azam berlama-lama di sana. Apalagi andai Humaira tak memiliki perasaan padanya. Humaira bingung untuk menjawab. Antara malu dan takut menjadi beban untuk Azam. Siang, Kang Azam. Azam menoleh mendengar suara tersebut. Sedangkan Humaira buru-buru melangkah masuk, merasa lega karena bisa melarikan diri dari pertanyaan Azam. Mau ngingetin, nanti malam jangan lupa untuk mengisi pengajian bulanan, tutur seorang laki-laki parubaya tadi meneruskan kata-katanya. Siap, Kang. Insya Allah saya hadir. Sekalian ada yang mau disampaikan, timpal Azam sambil tersenyum ramah. Baik, Kang. Terima kasih banyak ya. Balas lelaki tersebut. Mari, saya mau langsung pamit. Ini juga sekalian lewat soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azam menyahut cepat. Ia kembali menoleh ke arah Humaira tadi berada. Sayangnya wanita itu sudah tidak ada hingga Azam hanya bisa menghela napas panjang. Azam pun meneruskan aktivitas memotong dan membelah kayu yang belum tuntas. Sebelum pergi ke musola untuk mengajar anak-anak mengaji. Aku ke musola dulu ya, kata Azam pada Humaira yang sedang sibuk di dapur. Iya. Humaira hanya mengangguk saja. Oh, iya. Aki kenapa belum pulang ya? Tanyanya cemas. Setelah pulang mencari kayu bakar dengan Azam tadi, Ki Hajar menemang pamit untuk pergi lagi ke hutan. Gak sih tahu. Nanti kalau sepulang mengajar mengaji belum pulang juga, biar aku susul, timpal Azam. Jangan. Humaira lekas menyela. Mas Azam bukan asli orang sini. Khawatirnya malah tersesat dan gak tahu jalan pulang, lanjut Humaira memberi alasan. Baiklah. Semoga Aki cepat pulang, timpal Azam, aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Humaira menjawab sambil menatap punggung Azam yang mulai menjauh. Getaran cinta. 34. Itu sangat nyata tapi memberinya kegundahan. Wahai Allah, hamba mencintai salah satu makhlukmu tapi hamba tak ingin meninggalkan Aki sendirian. Tolong beri hamba jawaban harus bagaimana. Humaira menangis tergugu di depan tungku kayu yang apinya menyala. Hatinya terasa direm 4 es karena kegalauan yang dia ciptakan sendiri. Sedangkan Azam terus berjalan di bawah langit yang mulai mendung. Dia sudah cukup hafal jalan-jalan di sekitar kampung itu sekarang. Suara anak-anak dari musola sudah terdengar riuh. Mereka selalu antusias menunggu kedatangan Azam setiap sorenya. Assalamualaikum semuanya, sapa Azam begitu masuk. Waalaikumsalam, Ustadz. Timpal anak-anak itu kompak. Mereka duduk rapi melingkar. Hari ini, kita tidak akan mengaji, tutur Azam. Yah, kenapa Ustadz? Sahutan kecewa menyembur dari mulut anak-anak itu. Biar kalian tidak bosan dengan aktivitas yang sama, hari ini Ustadz akan menceritakan perjalanan hidup para nabi, papar Azam. Perjalanan nabi siapa yang ingin kalian ketahui? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Ustadz. Anak-anak itu memberikan sarannya masing-masing. Sudah. Ustadz akan menceritakan kisah Nabi Nuas dan segala perjuangannya, timpal Azam. Lelaki yang memang ahlinya dalam hal belajar mengajar itu mulai bercerita dengan runut dan jelas. Tangannya ikut mempraktekkan apa yang sedang diceritakannya termasuk saat adanya banjir besar yang menerjang. Sedangkan anak-anak dengan fokus mendengarkan. Seolah sedang menyaksikan sendiri apa yang dialami oleh Nabi tersebut. Jadi yang selamat hanya sedikit ya, Ustadz? Tanya anak-anak itu. Ya, mereka yang selamat hanyalah orang-orang yang percaya pada Allah dan Nabi-Nya, sedangkan yang lain, Allah tenggelamkan dalam banjir besar tersebut, timpal Azam. Mendengar kisah yang begitu menarik, anak-anak itu semakin ketagihan dan penasaran dengan kisah-kisah para nabi lainnya. Mereka pun meminta Azam untuk meneruskan kisah perjalanan hidup nabi yang lain. Sekarang sudah sore. Besok kita lanjutkan ya, timpal Azam. Ada kepiluan dalam sorot matanya mengingat jika dirinya akan segera pulang dan meninggalkan tempat tersebut. Dan besok, hari terakhir dirinya bisa bertemu dengan anak-anak itu. 35. Tawa anak-anak itu, keceriaan mereka, semangat mereka, tak akan Azam lihat lagi. Dan itu membuat Azam berat untuk pergi. Setelah anak-anak itu menutup mengajinya dengan doa, mereka berebut untuk bersalaman dengan Azam. Lalu membubarkan diri. Sedangkan Azam masih duduk termenung di dalam musola yang sangat sederhana tersebut. Menatap ke seluruh penjuru untuk disimpannya di dalam memori. Dan untuk selalu dikenang dalam hatinya. Azam menarik napas panjang lalu bangun dari duduknya. Dia ikut keluar dari tempat tersebut dan melangkah pulang di bawah hujan rintik yang mulai turun. Karena rintik itu mulai banyak dan deras, ia mengambil pelepah pisang dan dijadikan payung untuk penutup kepalanya. Sampai di depan rumah, Azam menepuk-nepuk dulu bajunya yang sedikit kebasahan. Juga menyugar rambutnya yang dihinggapi rintik hujan tadi. Dari dalam rumah, Humaira tergopoh-gopoh menghampiri. Teh hangatnya, Mas. Biar gak kedinginan. Dia meletakkan teh itu di dipan, di samping Azam yang sedang duduk. Terima kasih, kata Azam. Aki belum pulang. Humaira menggeleng. Belum. Gak tahu kenapa. Biasanya Galk pernah pulang sesore ini. Aku cari aja, iya. Aku juga khawatir soalnya. Takut Aki kenapa-kenapa, timpal Azam. Tak mungkin diam saja saat Ki Hajar belum juga pulang padahal hari sudah petang. Tapi, Humaira ingin melarang, tapi ia juga cemas pada Ki Hajar. Ya sudah. Tapi hati-hati, lanjutnya akhirnya. Hampir saja Azam melangkah untuk menerobos hujan, Ki Hajar keburu datang sambil memanggul sesuatu dalam karung.
Karung tersebut lekas diturunkan dan dia duduk di dipan dengan napas terengah-engah. Tubuh tuanya basah kuyup. Aki. Humaira lekas menghampiri dengan helaan napas lega sekaligus cemas. Aki dari mana saja? Kenapa jam segini baru pulang? Lanjutnya penuh kekhawatiran. Belum sempat Ki Hajar menyahut, Azam keburu datang. Mengulurkan handuk untuk lelaki sepuh tersebut. Ganti dulu bajunya, Ki, biar gak masuk angin. Tutur Azam. Ki Hajar mengangguk lalu melangkah menuju kamar mandi di belakang. Melepas seluruh bajunya yang basah. Setelah mengeringkan badannya, ia lekas masuk ke dalam rumah untuk berganti baju. Kemudian duduk di tengahan rumah. Tehnya, Ki. Diminum biar hangat. Humaira meletakkan secangkir teh di hadapan Ki Hajar. Azam juga mengambil cangkirnya dari dipan dan pindah mendekati Ki Hajar. Aira takut sekali karena Aki gak pulang-pulang, imbub Humaira dengan mata berkaca-kaca. Aki abis memanen kapulaga. Besok bisa dijual untuk bekal Azam pulang, ungkap Ki Hajar. Mendengar hal itu, hati Azam begitu terenyuh. Lelaki sepuh itu rela pulang petang hari dengan keadaan basah. 36. Kuyup demi dirinya. Nak Azam kemarin bilang kalau dia akan segera pulang. Kalau dia pulang, dia pasti butuh ongkos untuk sampai ke kotanya, lanjut Ki Hajar menjelaskan. Azam semakin terenyuh. Dia padahal tak minta apa-apa. Meski dalam hatinya, Azam juga bingung mendapatkan uang dari mana untuk ongkos pulangnya. Ya Allah, Aki. Padahal Aki tinggal bilang saja sama, Aira. Aira juga punya kok sedikit simpanan hasil mengajar. Insya Allah cukup kalau untuk ongkos pulang Mas Azam, balas Humaira. Azam menatap Humaira semakin kagum. Wanita yang sudah ada di hatinya itu juga rela menggunakan tabungannya demi Azam. Padahal bisa jadi uang itu disimpan untuk membeli barang yang diinginkan Humaira. Azam semakin tak enak. Dia benar-benar sudah merepotkan Ki Hajar dan Humaira. Sedangkan sepasang cucu dan kakeknya itu tak pernah menuntut balasan apapun. Kan ongkosnya harus cukup untuk 2 orang, kata Ki Hajar. Kenapa 2? Kan Mas Azam pulang sendiri. Tanya Humaira. Ki Hajar malah tersenyum. Dia tak menjawab apa-apa tapi memilih untuk menyeruput tehnya. Bagaimana kita mau datang ke pengajian ya? Hujannya masih deras, tanya Azam kebingungan. Insya Allah nanti juga reda, balas Ki Hajar. Lebih baik Aki sama Mas Azam makan saja dulu. Sambil nungguin hujannya reda, tutur Humaira. Dia segera mengambil bakul berisi nasi. Mangkuk berisi tumis genjer dan ikan sungai goreng. Menu yang sederhana tapi selalu membuat Azam lahap hingga badannya tetap tegap berisi. Untung saja hujan itu benar mereda saat azan maghrib berkumandang. Azam, Ki Hajar dan Humaira segera bersiap ke masjid untuk mendirikan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian bulanan yang digelar setiap awal bulan. Seperti biasa, Azam diminta mengisi ceramah malam ini. Selain berceramah, Azam kembali mengucapkan terima kasih untuk segala kebaikan seluruh warga. Dia juga meminta maaf untuk segala khilafan yang pernah dilakukan. Dan terakhir, dia mengatakan rencana kepulangannya lusa nanti. Mendengar Azam akan pulang, beberapa warga mulai terisak tak terima. Mereka benar-benar dibuat sedih karena akan kehilangan sosok yang mulai diidolakan tersebut. Nak Azam, tolong, tetaplah di sini. Kampung ini butuh sosok seperti Nak Azam. Iya, Nak Azam. Jangan tinggalkan kami dan tempat ini. Keberadaan Nak Azam sangat bermanfaat untuk warga sini. Nak Azam tahu, anak-anak kami begitu semangat mengaji setiap hari karena Nak Azam. Jangan biarkan mereka sedih dan berhenti menuntut ilmu agama. Tolonglah, Nak Azam. Para warga langsung mengerubungi Azam begitu pengajian itu selesai. Mereka mencoba membujuk Azam agar tak pergi. 37. Melihat kesedihan para warga, Azam juga tak tega sebenarnya.
Tapi dia juga diambang dilema. Dia juga berat meninggalkan tempat itu tapi dia juga rindu untuk segera bertemu Abah. Dia rindu pesantren dan segala isinya.